berpikir, setelah kelahiran kembali, Anda menemukan bahwa tuan Anda yang cantik dan dingin, yang selalu menyendiri dan menjauhkan diri, telah berpikir untuk memanfaatkan Anda dan mengingini Anda. Setiap malam, dia akan datang ke kamar Anda dengan dalih mabuk dan salah jalan, dan akan selalu meregangkan kakinya yang indah untuk membuka mulut Anda yang tertutup rapat. Anda melihat tuan Anda yang melakukan trik ini. Wajah Anda penuh kejutan, dan Anda berpikir sendiri, bukankah tuan Anda dikenal sebagai pendekar pedang abadi yang tidak pernah mabuk? Mungkinkah dia ingin menjadi murid yang memberontak melawan tuannya? Dalam kehidupan Anda sebelumnya, untuk menyelesaikan tugas membunuh wanita untuk membuktikan kebenaran Anda yang diberikan oleh sistem, Anda berhasil menaklukkan protagonis wanita yang terkait dengan protagonis pria satu persatu, dan kemudian membunuh mereka secara brutal. Pada akhirnya, bahkan tuan Anda pun tidak dapat lolos dari nasib buruk. Anda menyegel kultivasinya dan mendorongnya dari tebing. Saya pikir setelah menyelesaikan misi, saya bisa kembali ke dunia nyata dengan semua keahlian saya, tetapi saya tidak tahu bahwa sistem keji itu tidak cocok dengan jalan surga, dan saya harus memulai dari awal lagi. Untungnya, misi Anda dalam hidup ini hanyalah memainkan peran penjahat dan membunuh para pahlawan, jadi Anda tidak perlu memeras otak untuk memikirkan cara menaklukkan sang pahlawan wanita. Tetapi yang lebih tidak terduga adalah bahwa para pahlawan wanita yang ditaklukkan dan dibunuh secara kejam oleh Anda di kehidupan sebelumnya benar-benar datang kepada Anda dengan ingatan tentang kehidupan mereka sebelumnya dan bergabung untuk mengikat Anda di sebuah ruangan gelap kedap suara yang kecil. sang guru tidak sabar untuk melepaskan baju zirahnya, memperlihatkan sosoknya yang gagah, dan dengan paksa mendorongmu ke dinding sambil menggertakkan giginya dan berkata, "Pengkhianat, kamu berani berkomplot melawanku di belakangku di kehidupan sebelumnya ketika aku tidak memperhatikan. Di kehidupan ini, tunggu dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu." Baru saja, di puncak gunung yang tertutup salju, sedikit penyesalan terpancar di mata Ning Jie, tetapi dia masih dengan tegas mendorong wanita cantik di lengannya dari tebing. "Maafkan aku, guru, aku tidak punya pilihan." Dalam angin barat yang menderu, penyesalan di wajah Ning Jie berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi harapan. "Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mendekati semua pahlawan wanita di dunia ini dan membunuh mereka. Hadiah sedang dihitung. Saluran untuk kembali ke bintang biru sedang dibuka." Ning Jie memasang senyum penjahat standar, mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan sekeliling sekali lagi, ingin mencetak semua yang telah dilihatnya di saat-saat terakhirnya dalam benaknya, dan kemudian menunggu dengan antisipasi. Dia bukan dari dunia ini, tapi dari planet biru. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang mahasiswa seni yang gagal. Untuk mencari nafkah, dia harus menjadi seorang kartunis, terutama mengandalkan menggambar anime yang penuh semangat untuk mencari nafkah. Contohnya, pengajaran pribadi guru perempuan keluarga yang buruk pelatih kebugaran diary asrama. Dunia baru yang berani adik perempuan yang cantik. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia yang baru saja mendapatkan sedikit ketenaran di bidang ini diajak minum teh oleh pihak berwenang karena hal ini untungnya Ning Jie mengakui kesalahannya dengan sikap yang baik dan hanya tinggal di penjara selama 15 hari. Setelah dia dibebaskan, dia mengubah perilakunya dan mengambil pekerjaan mengadaptasi novel tentang membudidayakan makhluk abadi menjadi buku komik. Novel yang akan diadaptasi menjadi komik berjudul Improper Cultivation of Immortality. Ning Jie melihatnya sekilas dan menceritakan kisah seorang pemuda dari keluarga tidak berguna yang mendapat bantuan dari seorang guru. Berlatih, mengadopsi seorang putri, dan akhirnya naik ke surga. Untungnya, alur ceritanya tidak rumit dan Ning Jie menyelesaikannya dalam 3 bulan. Pada hari dia menyelesaikan naskahnya, dia memilih untuk pergi ke klub untuk merayakannya sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, dia melakukan perjalanan ke buku komik kultivasi abadi yang telah dia gambar. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa identitasnya ternyata adalah penjahat terbesar. Untuk kembali ke Blue Star, Ning Jie harus terikat pada penjahat besar yang ditakdirkan. Benar-benar kejam, gila tingkat tinggi, membunuh wanita untuk membuktikan jalan 2. Nol sistem dan menyelesaikan tugas membunuh semua pahlawan wanita sesuai dengan persyaratan tugas sistem. Sekarang, setelah bertahun-tahun melakukan upaya tanpa henti, dia akhirnya berhasil. Menurut janji yang dibuat oleh sistem gila ini, hadiah untuk menyelesaikan semua tugas sangat murah hati. Hal yang paling menarik adalah dia dapat mempertahankan semua kekuatan dan alam supernatural yang dikembangkan di dunia ini. Alam kultivasi di dunia ini dibagi menjadi alam pandangan awal. Alam pandangan yang menyenangkan, alam obsesi, alam begadang sepanjang malam. Alam kejutan, alam kematian mendadak, serta alam pemakaman legendaris dan alam berpesta. Tidak, saya melakukan kesalahan, coba lagi. Alam dibagi menjadi 9 alam, alam pemeliharaan ki. Alam pemurnian ki, alam pembangun pondasi, alam pembentukan dan alam jiwa baru lahir. Alam transformasi roh, alam wawasan, alam integrasi Dao dan alam Mahayana. Setiap alam dibagi menjadi 9 alam kecil. Ning Jie sekarang berada di tahap jiwa baru lahir meskipun di dunia ini di mana jin dan ada di mana-mana dan jiwa baru lahir sama banyaknya dengan anjing. Dia hanyalah seorang adik laki-laki, tetapi jika dia kembali ke bintang biru. Dunia tempat semua orang adalah manusia. Wow, perasaan itu. Ning Jie menjadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dia adalah orang yang lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Tepat ketika Ning Jie merasa sangat bangga dan penuh antisipasi, suara sistem tiba-tiba menjadi mendesak. Peringatkan, peringatkan. Karena alur cerita tentang pembawa acara membunuh seorang gadis untuk membuktikan kebenarannya terlalu kejam, hal itu menyebabkan ketidakpuasan terhadap surga dunia ini. Sistem gagal melawan dan dipastikan pembawa acara akan segera dilahirkan kembali.
Ulangi pembawa acara akan segera dilahirkan kembali. Ekspresi wajah Ning Jie langsung membeku. Dan kepalanya berdengung. Bahkan sebelum dia bisa mengeluh, dia pingsan. Sir, Anda menekan rambut saya. Sebuah suara wanita yang lembut sampai ke telinganya disertai embusan angin panas, dan Ning Jie perlahan membuka matanya. Sejauh mata memandang, ada tirai kain kasa merah, bantal bersulam bunga teratai, udara dipenuhi dengan aroma cendana yang samar. Dan seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana antik. Ning Jie perlahan menarik lengannya keluar dan duduk dengan tatapan linglung di matanya. Kelembutan dan kepenuhan yang dia rasakan di lengannya mengatakan kepadanya bahwa ini jelas bukan mimpi. Ini adalah hari pertamanya melakukan perjalanan waktu. Rumput. Sistem kritik gila benar-benar memberinya kehidupan baru. Mungkin merasakan bahwa Ning Jie telah bangun. Wanita yang berbaring di sampingnya mengerang menjulurkan kepalanya dari bawah selimut memandang Ning Jie dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan suara yang sedikit malas. Tuan Ning. Ning Jie tidak menjawab tetapi hanya menatap kosong cermin perunggu di meja rias. Yang memantulkan wajah yang tampan. Sungguh sistem yang gila, kamu benar-benar memberiku kehidupan baru. Aku benar-benar muak dengan... Aku akhirnya menyelesaikan misi membunuh semua heroin, dan kamu ingin aku dilahirkan kembali. Di mana boneka-boneka ini? Ning Jie langsung berubah menjadi orang gila Zaun. Dengan marah menghadapi sistem dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Anda harus tahu bahwa setiap pahlawan wanita lebih kuat dari yang lain. Ning Jie membutuhkan banyak usaha untuk mendekati mereka dan kemudian membunuh mereka. Terutama tuannya. Qiyu Yuebai yang dikenal sebagai pendekar pedang mabuk dari benua Tianyandia adalah orang kuat tingkat atas dari alam yang tidak diketahui dan batas atas kekuatan tempur. Ning Jie juga membuat serangkaian rencana sebelum dia berhasil ketika dia telah kehilangan semua kultivasinya. Sekarang memintanya untuk melakukan semuanya lagi. Siapa yang tahan? Host please jangan terlalu bersemangat. Hukum alam tidak dapat diprediksi dan sistem juga terpengaruh oleh waktu henti dan memulai ulang. Suara tanpa emosi dari sistem terdengar di benakku. Ning Jie berkata dengan tidak sabar. Jangan bicara tentang hal-hal tidak berguna itu. Kamu gagal dalam konfrontasi dengan Tian Dao, kenapa aku harus disalahkan untuk ini? Aku tidak peduli. Aku ingin pulang. Tuan, harap tenang, mengingat kesalahan ini. Sistem telah membuat penyesuaian. Tingkat kesulitan misi kelahiran kembali ini telah dikurangi. Tuan tidak perlu membunuh tokoh utama wanita lagi. Apa-apaan ini? Jika bukan pahlawan wanita, siapa yang harus kubunuh? Pahlawannya. Ning Jie hanya mengatakannya dengan santai. Tetapi dia tidak menyangka jawaban sistem akan mengejutkannya. Benar sekali, kali ini inang yang terlahir kembali hanya perlu menjadi penjahat yang baik dan membunuh protagonis pria dunia ini untuk menyelesaikan misi. Dan setiap perilaku inang yang sesuai dengan karakter penjahat akan mengakumulasi poin penjahat. Yang dapat digunakan untuk ditukar dengan harta karun langka. Apa-apaan? Apakah kamu benar-benar ingin aku membunuh pemeran utama pria? Itu adalah anak takdir. Ning Jie sedikit terkejut. Kamu tahu dalam kehidupan sebelumnya, dia mengabdikan dirinya untuk tugas membunuh para pahlawan wanita. Dan setiap pahlawan wanita dibunuh olehnya sebelum mereka bertemu dengan sang pahlawan. Adapun protagonis pria, Lin Bei Ning Jie, mengabaikannya begitu saja. Lagi pula, ketika dia membuat komik si Usian ini, dia tahu betul betapa hebatnya protagonis pria itu digambarkan dalam plot aslinya. Itu berarti Anda dapat membangkitkan bakat Anda ketika Anda menghadapi kesulitan dan Anda dapat menemukan relik kuno bahkan jika Anda jatuh ke dalam lubang sedalam 2 meter saat berjalan. Tidak akan mudah untuk berurusan dengan pria yang diberkati oleh Tuhan ini. Namun dalam kehidupan ini, sistem gila ini benar-benar memintanya untuk membunuh protagonis pria. Ning Jie menimbang pro dan kontra dalam benaknya. Ada begitu banyak pahlawan wanita, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Terlalu sulit untuk membunuh mereka semua selangkah demi selangkah. Dengan usaha dan kehati-hatian yang besar. Tapi protagonis prianya berbeda. Hanya ada satu pemeran utama pria. Seberapa sulitkah membunuhnya? Ini tidak mungkin lebih sulit daripada membunuh seorang master yang berada di puncak tangga kekuatan. Jika dia benar-benar harus memilih, Ning Jie pasti akan memilih untuk membunuh tokoh protagonis pria. Namun, meskipun dia berpikir, Ning Jie tidak akan begitu saja berkompromi dengan sistem kritik gila ini. Dia harus mendapatkan lebih banyak dari sistem, jika kamu ingin aku melakukannya lagi. Tidak mustahil untuk bernegosiasi tetapi aku punya beberapa permintaan. Pertama-tama, saya harus menyebutkan hadiah untuk menyelesaikan setiap misi. Kedua, saya ingin mengalokasikan poin bakat saya dengan bebas. Akhirnya, ketika saya kembali ke Blue Star, saya harus meningkatkan kultivasi saya ke tingkat Dongming. Oh, bukan, tahap Mahayana. Tindakan Ning Jie dapat digambarkan sebagai menunggangi kepala kapitalis untuk memamerkan kekuatannya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Awalnya dia berpikir bahwa sistem akan menawar dengannya, tetapi dia tidak pernah menyangka itu. Ding sistem telah memasukkan permintaan host dan sedang meninjaunya. Persetujuan disetujui. Ning Jie tertegun, wajahnya penuh ketidakpercayaan. WTF. Anda sudah melewatinya. Ini benar-benar tidak konsisten dengan sifat sistem ini. Iblis Lao Liu benar-benar gila dan dikritik. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Apakah sistem sialan ini mencoba memperdayaku? Ning Jie memikirkannya dan merasa bahwa itu seharusnya tidak mungkin setelah semua, dia tahu pandangan dunia dan plot utama komik ini. Jadi dia tidak menyangka bahwa sistem gila ini bisa memperdayainya. Ning Jie masih memiliki kepercayaan diri ini. Tunggu, jika misiku dalam hidup ini adalah untuk membunuh sang pahlawan. Bisakah aku melakukan apapun yang aku inginkan Itulah teori host. Bibir Ning Jie melengkung membentuk senyuman tipis. Lakukan apapun yang kau mau. Saya suka. Ning Jie sedang... Wanita yang tertidur di sebelahnya tidak bisa menahan perasaan panik ketika dia melihat bahwa Ning Jie mengabaikannya.
Dia pikir dia belum melayani pria ini dengan baik tadi malam, jadi dia dengan cepat meringkuk ke pelukan Ning Jie, wajahnya penuh kekhawatiran. Di kota Siling di utara dinasti Xia Agung. Semua orang tahu reputasi Ning Jie sebagai iblis besar dunia. Konon Tuan Ning ini adalah seorang playboy yang bermain adu elang dan anjing sepanjang hari dan menindas pria dan wanita. Dikabarkan bahwa banyak sekali anak laki-laki dan perempuan di kota Siling telah menjadi korban dari tangan pembunuhnya. Kemanapun dia pergi, jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, anjing-anjing setempat akan ditampar 2 kali, telur akan dikocok hingga kuningnya terpisah. Dan bahkan cacing tanah akan dibelah 2 secara vertikal. Apa yang dia lakukan sangat keterlaluan sehingga bahkan anjing pun akan menggelengkan kepala saat melihatnya. Namun, dia kebetulan adalah anak yatim piatu dari penguasa kota Siling, banyak orang sangat membencinya. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apapun tentang dia dan hanya bisa mengutuknya di belakang punggungnya. Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Ning Jie dengan lembut dan bertanya dengan lemah, "Tuan Ning, apakah saya tidak melayani Anda dengan cukup baik? Mohon jangan salahkan." Ning Jie kembali sadar, senyum licik muncul di bibirnya. Dan dia dengan lembut mengangkat dagu wanita itu dengan jari telunjuknya. "Nama Anda Xiao Xiao. Saya rasa Anda tidak kecil sama sekali." Dia menggoda. Matanya bergerak ke bawah tanpa ragu-ragu dan berhenti di dada Xiao Xiao, membuat Xiao Xiao tampak genit. Dia dengan cepat memeluk erat selimut ke dadanya dan berkata dengan lembut, "Tuan, mohon jangan mengejek saya." Pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar. Ding, perilaku host terdeteksi konsisten dengan perilaku seorang penjahat. Poin bakat sekali pakai +1. Nilai penjahat +1. Selamat kepada tuan rumah karena memenangkan kesempatan untuk mengikuti loteri. Apakah Anda ingin menggunakannya? Mata Ning Jie berbinar, ternyata itu adalah poin bakat sekali pakai. Dan itu juga memicu kesempatan undian berhadiah. Sistem gila ini akhirnya bersikap seperti manusia dan tidak pernah berbohong padaku. Undi loteri berikan padaku. Ding, terima kasih atas dukungan Anda. Selamat datang untuk melanjutkan lain waktu. Ning Jie hampir ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia ceroboh, dia dengan cepat berkata, "Tambahkan poin bakat untukku, tambahkan keberuntungan untukku. Mulai sekarang tambahkan semua poin bakat untukku." Keberuntungan Ding House +1. Ning Jie merasa sedikit lega, sekarang dia adalah penjahat dan perbedaan terbesar antara dia dan protagonis adalah keberuntungan. Jika kamu ingin menjadi protagonis sekarang, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu secara perlahan, tetapi keberuntunganmu tidak boleh terlalu buruk. Ini juga alasan mengapa dia dan sistem membutuhkan poin bakat untuk dialokasikan secara bebas. Setelah momen kelembutan singkat, Ning Jie dengan lembut menggaruk hidung kecilnya dan berkata, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, ganti pakaianku untukku." Ya, Xiao Xiao tidak berani menahannya. Setelah sebatang dupa, Ning Jie membuka pintu. Dia mengenakan jubah satin berwarna tinta dengan pinggiran berongga perak yang terlihat dari dalam. Dia mengenakan sabuk giok di pinggangnya dan memegang kipas lipat gading, dengan senyum tipis yang menghina di bibirnya. Dia tampak seperti penjahat. Berjalan melalui koridor, para wanita cantik di paviliun Xiao Xiang memandang Ning Jie dengan mata penuh gairah. Di satu sisi, Ning Jie adalah pelanggan tetap di sini dan sangat dermawan, dan di sisi lain, pemuda ini setampan Pan An dan sedap dipandang mata. Beberapa gadis pemberani bahkan mendekatinya dengan sengaja, dan Ning Jie secara alami menerima mereka semua. Para gadis semua dibuat tertawa manis oleh tangan-tangannya yang cekatan. Begitu dia tiba di aula utama, Nyonya Liang datang menyambutnya dan berkata kepada Ning Jie dengan senyum ramah, "Chuaning, lihat semangatmu yang membara. Apakah kamu puas dengan wanita yang kusiapkan untukmu tadi malam?" Ning Jie terkekeh lumayan. "Tapi aku sudah mabuk seperti itu, apa gunanya kau mengatur 10 wanita cantik berkulit putih?" Ibu Liang sudah mengetahui temperamen Ning Jie. Dia tersenyum dan menutupi wajahnya. "Jangan kesalpak, selama Anda suka saya akan membiarkan Anda memilih gadis manapun dari paviliun Xiao Xiang. Saya pasti akan memuaskan Anda. Jika mereka tidak cukup baik, maka saya mahir dalam semua jenis keterampilan ranjang, jadi saya juga bisa." Tepat ketika Nyonya Liang hendak melanjutkan, Ning Jie dengan cepat mengerutkan kening dan menyela, "Baiklah, tuan muda ini tidak tertarik pada wanita parubaya." Setelah mengatakan itu, Ning Jie meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah keluar. Sulit dipercaya bahwa ketika dia berada di Blue Star, dia hanyalah seorang anak laki-laki bodoh yang mengabaikan risiko dan terus mengunjungi, tetapi setelah datang ke dunia ini, dia sudah bisa masuk dan keluar tempat hiburan dengan mudah. Sekarang sudah akhir Maret, dan baik di dalam maupun di luar paviliun Xiao Xiang, musim semi memudar. Ning Jie baru saja berjalan keluar dari paviliun Xiao Xiang dan sedang mengagumi kuncup-kuncup baru di pohon willow di pinggir jalan, merasa bahwa musim semi sedang mendekat. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah. Dan seseorang muncul di hadapannya. Tepatnya, dia adalah wanita yang sangat menawan. Dia mengenakan jubah tawis merah muda longgar yang disulam dengan bangau dan memegang kendi anggur antik di tangan kanannya. Di bawah naungan sinar matahari, tubuhnya yang sempurna tampak memancarkan cahaya suci samar, dan jubah tawisnya yang tanpa noda berkibar tertiup angin, menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Dia berdiri di tengah jalan seolah-olah ibu suri dari 9 langit telah turun ke dunia fana seperti awan tipis yang menutupi bulan. Atau salju yang melayang tertiup angin. Pada saat ini semua orang yang lewat menghela napas. Apakah ini peri yang turun ke bumi? Dia sangat cantik, namun yang lebih mencengangkan adalah aura mengerikan yang dia pancarkan. Ning Jie juga jelas terkejut. Dia secara alami sangat akrab dengan wanita memukau di depannya. Dia adalah salah satu tetua agung sekte Miaoyin dan juga gurunya di kehidupan sebelumnya. Kenapa wanita ini ada di sini? Pada saat ini,
Sangat tidak mungkin. Menurut alur asli wanita Qiu Yuebai seharusnya masih berada di Sekte Miaoyin dan dia belum memasuki Sekte Miaoyin sehingga logikanya dia seharusnya tidak mengenalnya. Benar. Mengapa mereka datang untuk menghalangi dia di depan pintu rumah bordil? Akan lebih baik merampok 100 kali daripada mencabik-cabik saudara perempuannya. Namun pada saat yang sama, saya juga sangat takut. Seperti yang semua orang tahu Sekte Miaoyin hanya merekrut murid perempuan di kehidupan sebelumnya. Ning Jie berusaha keras untuk memenangkan hati master ini. Pertama, ketika Sekte Miaoyin merekrut murid, dia menggunakan keterampilan luar biasanya dalam berdandan sebagai wanita untuk menyelinap masuk. Saya ingin menyatakan di sini bahwa penulis benar-benar tidak tahu bagaimana berdandan sebagai wanita sialan. Dia juga menonjol dalam uji coba murid baru menarik perhatian Qiu Yuebai, yang menerimanya sebagai murid pribadinya. Kemudian dia menunjukkan kesalehan baktinya dan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Qiu Yuebai. Pada akhirnya, aku tidak tahu berapa kali kesalehan baktiku dirusak sebelum akhirnya aku memenangkan kepercayaan guruku, Qiu Yuebai. Namun pada akhirnya, di bawah persyaratan sistem kritik gila, dia harus mendorong gurunya dari tebing dan membunuhnya ketika Qiu Yuebai telah kehilangan seluruh kultivasinya. Tentu saja, Ning Jie juga enggan dalam hatinya. Lagi pula, mereka telah mengembangkan perasaan satu sama lain setelah beberapa tahun bersama, dan dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Tetapi tidak mungkin jika dia gagal menyelesaikan tugas sistem, dia tidak akan mendapatkan hadiah sistem. Maka sistem secara alami akan menjadi hiasan. Dan dia akan tetap berada dalam alur komik kultivasi ini selamanya. Hasil akhir yang menunggunya secara alami adalah dibunuh oleh protagonis pria yang sedang naik daun, Lin Bei, putra takdir. Inilah nasib para penjahat. Tidak hanya itu, pada akhirnya semua protagonis wanita akan ditaklukkan oleh koin anjing protagonis pria. Dia tidak ingin para wanita yang pernah berkencan dengannya dirugikan oleh protagonis pria yang tidak berharga itu. Anda harus tahu bahwa pada hari ketika protagonis pria, Lin Bei, naik ke surga, seluruh benua Tianyan dikorbankan termasuk protagonis wanita. Daripada memiliki akhir seperti itu, Ning Jie lebih memilih menjadi orang jahat itu sendiri. Tapi setiap kali dia memikirkan akhir ini, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk... Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan penulis novel tentang membudidayakan makhluk abadi ini. Apakah pembaca tersayangnya mengiriminya pisau sebagai balasan? Tapi ngomong-ngomong soal itu, penulisnya juga orang miskin. Kudengar ketika dia sedang menulis akhir novelnya, dia diselingkuhi oleh pacarnya selama 2,5 tahun. Pacarnya berlari terengah-engah dengan orang lain sambil meneleponnya. Dia tidak tahu awalnya sampai dia tidak sengaja menyalakan kamera. Itulah mengapa dia begitu kejam dan membunuh semua tokoh utama wanita. Yang lebih aneh lagi adalah penulisnya tiba-tiba menghilang pada hari dia menyelesaikan naskahnya. Beberapa orang menduga dia bunuh diri karena tidak tahan dengan pukulan karena ditipu, sementara yang lain mengatakan bahwa dia meninggalkan dunia sekuler dan menjadi seorang biksu. Kejadian ini banyak beredar di internet pada saat itu. Tapi semua ini tidak masalah bagi Ning Jie, selama dia tahu garis besar plotnya, itu sudah cukup. Terlebih lagi, semuanya menjadi lebih baik dalam kehidupan ini, setelah semua dia bisa berhubungan seks dengan protagonis pria. Saat Ning Jie berpikir, dia melihat Qiu Yuebai menatapnya tajam dan perlahan berjalan ke arahnya. Oh sial, apa yang akan dilakukan wanita ini? Ning Jie terkejut, alur yang tidak terduga membuatnya sedikit bingung. Pengkhianat. Qiu Yuebai tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Tetapi suaranya sangat kecil. Ning Jie jelas masih shock dengan Qiu Yuebai. Aku belum sadar kembali. Adapun apa yang baru saja diteriakkan Qiu Yuebai, dia belum mendengarnya dengan jelas. Apa katamu tadi? Mendengar pertanyaan Ning Jie, Qiu Yuebai menekan banyak keraguan di hatinya dan memikirkannya di benaknya. Pengkhianat notis ini tidak mengenalku saat ini. Aku tidak bisa terlalu tiba-tiba atau dia akan ketakut. Saat ini, dia belum melakukan apapun seperti mendorongku dari tebing, yang merupakan tindakan mengkhianati tuan dan leluhurku. Biarkan aku mencari tahu alasannya dan kemudian memberitahu Anda segalanya tentang kelahirannya kembali. Qiu Yuebai bergumam pada dirinya sendiri dan menahan ekspresi di wajahnya. Pada hari dia didorong dari tebing oleh Ning Jise, dia merasa sangat putus asa dan menyesal. Dia tidak bisa menyangkal bahwa setelah bertahun-tahun hidup bersama siang dan malam, dia sudah memiliki Ning Jie di dalam hatinya. Perasaan ini bahkan melampaui hubungan antara guru dan murid. Jika tidak, dia tidak akan terlalu mempercayai Ning Jie ketika dia telah kehilangan semua kultivasinya. Namun, dia tidak mengerti mengapa pengkhianat ini mendorongnya dari tebing padahal jelas-jelas dia menjadikannya sebagai majikannya di dalam hatinya. Dia bilang dia tidak punya pilihan. Mengapa Qiu Yuebai ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi? Oleh karena itu, setelah dia terlahir kembali kemarin, dia sangat cemas dan bergegas ke kota Siling tempat pengkhianat itu berada secepat mungkin. Dia sangat yakin bahwa Ning Jie tidak akan menyerangnya tanpa alasan karena dia diberi kesempatan untuk terlahir kembali. Dia akan benar-benar memahami alasan di balik segala sesuatu dalam kehidupan ini. Tentu saja ngomong-ngomong, hukum pengkhianat ini dengan berat. Pengkhianat bagi tuanmu, kau dasar anak haram kecil tak tahu terima kasih. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku, sang tuan, akan memperlakukanmu di kehidupan ini. Qiu Yuebai merasa bangga dalam hatinya. Dia jelas-jelas adalah wanita ribuan tahun. Tetapi pada saat ini mentalitasnya seperti seorang gadis kecil. Setelah membuat keputusan rahasia di dalam hatinya, ekspresi Qiu Yuebai akhirnya tenang. Perkenalkan dirimu. Saya Qiu Yuebai, tetua dari Sekte Miaoyin Gunung Qiyun. Saya datang ke sini hari ini untuk menaklukkan monster.
Melihat bahwa Anda memiliki tulang yang menakjubkan dan penampilan seorang kaisar agung, saya ingin menjadikan Anda sebagai murid saya. Apakah Anda bersedia untuk menyembah saya sebagai guru Anda? Qiu Yuebai memandang Ning Jie dengan ekspresi serius. Tampak sangat formal. Apa-apaan ini? Tulang yang luar biasa, postur seorang kaisar. Itu omong kosong, aku bukan cucu Wang Teng. Meskipun Ning Jie tidak terlalu percaya pada omong kosong tentang tulang yang luar biasa yang dimaksudkan untuk membodohi anak-anak, memang ada monster di kota Siling. Mungkinkah semua ini hanya kebetulan? Dia memikirkannya, mempertimbangkan semua yang akan terjadi di masa depan. Dalam situasi saat ini, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan menonton satu film pada satu waktu. Dia pura-pura terkejut dan bertanya, apakah kamu serius tentang apa yang dikatakan oleh makhluk abadi itu? Apakah kamu benar-benar bersedia menerimaku sebagai muridmu? Qiu Yuebai menekuk alisnya, tersenyum tipis dan mengangguk. Guru hebat. Mohon terima salam murid saya. Wajah Ning Jie dipenuhi dengan sukacita dan dia membungkuk. Meskipun situasi saat ini penuh dengan kerandoman, itu tidak diragukan lagi yang terbaik. Bagaimanapun Qiu Yuebai telah menerimanya sekarang, jadi dia tidak harus mengenakan pakaian wanita untuk memasuki sekte Miaoyin. Mengingat kembali bagaimana pakaian wanita dulu. Yaitu semua air mata. Melihat Ning Jie setuju, Qiu Yuebai mengungkapkan senyum penuh arti. Lalu meraih bahu Ning Jie. Sebuah pedang hijau tiba-tiba muncul, dan kedua pria itu terbang di atas pedang dan melayang ke langit. Oh sial! Kerumunan yang menyaksikan di gerbang pavilion Xiaoxiang semua terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Orang ini adalah seorang abadi. Setelah terkejut, kebanyakan orang bersorak atas kepergian Ning Jie dan berlarian untuk memberitahu orang lain tentang berita itu. Hanya para wanita di rumah bordil yang sedih dan sedih tentang ini. Banyak dari mereka bahkan tidak berniat menerima pelanggan dan berbaring di tempat tidur mereka seperti ikan mati. Bagaimana mereka akan hidup tanpa Tuan Ning? Ning Jie jelas tidak siap dan terkejut dengan tindakan tiba-tiba Qiu Yuebai. Apa yang kamu lakukan? Qiu Yuebai hanya fokus terbang dengan pedangnya dan berkata tanpa menoleh. Kembali ke sekte Miaoyin. Tiba-tiba sekali. Tidak apa-apa. Kamu hanya terbiasa. Ning Jie pingsan. Perasaan familiar datang lagi, wanita ini masih sangat berkulit tebal. Apa yang kau katakan ada? Sayang sekali jika alur ceritanya berkembang seperti di kehidupan sebelumnya, seorang pelacur cantik akan datang ke pavilion Xiaoxiang di kota Siling. Dan dia akan bisa menghabiskan malam yang indah bersamanya. Tapi sekarang setelah dia ditangkap oleh Qiu Yuebai, Oiran sedang makan dan aku tidak bisa melihatnya lagi. Tepat ketika Ning Jie menghela nafas sedih, Qiu Yuebai menghela nafas ringan. Berdiri diam. Begitu dia selesai berbicara, Ning Jie hanya merasakan suara menerobos udara. Kecepatan terbang Qiu Yuebai dengan pedang langsung mencapai puncak baru dan suara angin bersiul melewati telinganya. Sial. Ning Jie hampir mati ketakutan. Kau tahu setelah kelahirannya kembali, semuanya kembali ke titik awal. Dan tubuhnya belum menyerap energi spiritual, sekarang dia paling banter hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa menahan kecepatan terbang pedang yang begitu cepat? Dia merasa seperti akan jatuh. Dan dalam keputusasaan dia mengulurkan tangannya untuk meraih sesuatu. Tapi kemudian dia terkejut dan tanpa sadar meraih pinggang Qiu Yuebai. Qiu Yuebai yang mengendalikan pedang dengan sepenuh hati juga terkejut. Pada saat ini dia tidak percaya bahwa Ning Jie begitu berani. Apa yang sedang kamu lakukan? Qiu Yuebai sangat marah sehingga untuk sesaat dia merasa tubuhnya tidak stabil saat menerbangkan pedang. Pengkhianat ini sangat berani sehingga dia hampir tidak bisa mengendalikan pikirannya seperti orang mabuk. Ning Jie juga panik saat ini. Meskipun dia menggunakan berbagai strategi untuk menaklukkan tuannya di kehidupan sebelumnya, kesalehan anak laki-lakinya terus memburuk. Tetapi selalu ada penghalang tipis di antara mereka berdua dan Ning Jie tidak mau menghancurkannya. Bagaimanapun juga, dia selalu mengingat misinya untuk membunuh semua tokoh utama wanita, jadi dia tidak ingin membuat kemajuan mendalam dengan mereka agar dia tidak dapat melakukannya ketika saatnya tiba. Adapun kontak dekat seperti itu sekarang, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ketika dia menyadari perilaku cerobohnya, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Qiu Yuebai memarahi dengan malu dan marah. Aku benar-benar tidak tahu berapa lama aku akan bertahan dengan pengkhianat ini. Pada saat ini, rona merah muncul di wajahnya yang biasanya tenang, tetapi untuk mempertahankan citranya, dia dengan cepat menutupinya. Oh. Ning Jie bereaksi dengan cepat dan melepaskan tangannya sambil meraih kerah Qiu Yuebai lagi, tampak malu. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Aku adalah penjahat. Saya adalah penjahat. Saya seorang mesum. Qiu Yuebai buru-buru merapikan pakaiannya. Kemarahan di wajahnya belum mereda, dan rona merah di pipinya telah menyebar ke telinganya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, lupakan apa yang baru saja terjadi. Ning Jie mengangguk berulang kali. Saya akan segera melupakannya. Lalu dia buru-buru memalingkan kepalanya. Tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Awan ini sangat besar. Cukup putih juga. Kota Siling berjarak puluhan ribu mil dari sekte Miaoyin, jadi Qiu Yuebai harus mempercepat jika dia ingin kembali ke sekte Miaoyin sebelum gelap. Angin bersiul melewati, dan Ning Jie berjuang untuk menjaga keseimbangannya. Qiu Yuebai sepertinya merasakan gerakan tidak biasa Ning Jie di belakangnya, dan sedikit mengernyit saat dia berkata, kenapa kamu memutar dan mengguncang? Ning Jie tersenyum pahit. Ini pertama kalinya guru membawaku terbang, kecepatannya terlalu cepat, aku sedikit takut.
Qiyu Weibai memikirkannya dan merasa bahwa itu benar. Lagi pula mereka belum pernah terbang bersama di kehidupan mereka sebelumnya dan Ning Jie masih seorang manusia sekarang. Memang sulit bagi tubuh manusia untuk mendukung kecepatan menunggang pedang yang begitu cepat. Tuan, mohon pelan-pelan. Ning Jie sedikit terkejut. Kapan wanita ini menjadi begitu perhatian? Waktu yang indah terbang dengan pedang bersama guru yang cantik selalu berlalu dengan cepat. Ning Jie tidak punya pikiran untuk menghargai gunung dan sungai indah yang lewat dengan cepat di bawah kakinya, dia hanya tahu bahwa gurunya berbau sangat harum. Aroma itu segar dan elegan dengan sedikit alkohol yang memabukkan. Benua Tianyan adalah dunia yang aneh. Terdapat dinasti sekuler dan sekte yang mengejar jalan keabadian. Ras manusia adalah ras yang dominan di benua ini, tetapi ada juga ras kuat lainnya. Sekte Miaoyin tempat Qiyu Weibai berada terletak di Gunung Qiyun di utara dinasti Xia Besar. Selama ribuan tahun terakhir, belum pernah ada satupun pria di sekte Miaoyin. Rumor mengatakan bahwa sekte ini jarang keluar ke dunia, tetapi setiap kultivator wanita yang keluar dari sekte Miaoyin sangat kuat dan cantik. Yang membuat orang-orang di dunia seni bela diri tergiur dengan mereka. Namun semua praktisi wanita sekte Miaoyin berhati murni dan menjauhkan diri, dan tidak berhubungan dengan urusan duniawi. Dengan kata lain, Anda jarang ditipu. Dunia ini begitu besar sehingga ada segala macam hal aneh. Hanya beberapa ribu meter dari sekte Miaoyin. Di Gunung Youdong terdapat sekte yang telah menjadi oposisi sekte Miaoyin selama ribuan tahun dan itu adalah sekte Hehuan. Sebagai tetangga lama sekte Miaoyin. Sekte Hehuan juga seluruhnya terdiri dari wanita, tetapi perbedaan dari sekte Miaoyin adalah mereka percaya pada utopia. Apa yang kita kejar setiap hari adalah untuk meningkatkan kultivasi kita dalam kebahagiaan ekstrim singkatnya. Itu adalah kultivasi ganda. Setiap hari saya berada di tempat tidur berlatih kultivasi ganda atau dalam perjalanan menuju kultivasi ganda. Selain mengejar kultivasi ganda, para kultivator wanita dari sekte Hehuan juga memiliki hobi yang sangat unik. Yaitu menyeret para kultivator wanita dari sekte Miaoyin ke dalam air. Mereka sangat membenci cara wanita-wanita dari sekte Miaoyin itu berpura-pura menjadi bangsawan. Apa yang lebih buruk, mereka akan melakukan hal-hal bahagia di depan para biksu sekte Miaoyin untuk mengganggu pikiran spiritual mereka. Ning Jie melihat semua ini dengan matanya sendiri. Bagaimanapun, dia memiliki keberuntungan untuk mengunjungi sekte Hehuan sekali dalam kehidupan sebelumnya. Berat badan saya 160 pound ketika saya masuk. Dan 120 pound ketika saya keluar. Itu adalah kenangan yang tidak akan pernah dilupakan Ning Jie seumur hidupnya. Sangat tidak mungkin bagi saya untuk pergi ke sana dalam kehidupan ini. Baik, jika kamu ingin pergi, kamu harus melatih tubuhmu dengan baik sebelum pergi. Pemandangan di depan saya tiba-tiba berubah, pegunungan yang semula kacau menjadi teratur. Dan hutan-hutan tampak telah dipangkas. Bangau putih berputar-putar, air terjun memantulkan pelangi 7 warna dan rasanya seperti negeri dongeng. Ning Jie mengesampingkan pikiran-pikiran sebelumnya dan mengambil beberapa napas dalam-dalam dari energi spiritual yang kaya. Gunung Qiyun adalah tempat di mana dia tinggal paling lama di dunia ini. Kembali ke sini seperti kembali ke rumah. Di kehidupan sebelumnya, Ning Jie kadang-kadang berpikir bahwa jika tidak ada tugas dari sistem anjing ini dan ancaman dari anak takdir, akan sangat menyenangkan untuk menjalani kehidupan yang damai di sini. Tapi satu-satunya hal buruk adalah indeks bahaya dunia di sini terlalu tinggi. Selalu ada seseorang yang lebih kuat dari Anda. Dan selalu ada seseorang yang lebih tinggi dari Anda, bahkan seorang tokoh besar seperti tuannya Qiyu Weibai bisa jatuh, apalagi dia. Untuk yang kuat, hukum dunia sama sekali tidak berguna. Hukum rimba adalah kebenaran dunia ini yang tidak berubah. Oleh karena itu, lebih aman untuk menyelesaikan misi dengan cepat dan kembali ke planet biru. Tidak mungkin Ning Jie telah membaca terlalu banyak novel tentang membudidayakan makhluk abadi sejak dia masih kecil dan dia tidak lagi begitu bersemangat. Hal-hal seperti membuka gerbang surga dengan satu pedang dan memerintah dunia selamanya terdengar luar biasa. Tetapi kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian. Jalan menuju keabadian telah mengubur begitu banyak mayat. Siapapun yang bersedia pergi boleh pergi, tetapi Ning Jie tidak bersedia bertaruh dengan nyawanya sendiri. Dia hanyalah orang biasa, dan berbaring adalah tujuan utamanya. Qiyu Weibai terbang lurus menuju puncak Bayu tempat dia berada di tanah. Ada kultivator wanita yang datang dan pergi. Mereka mengenakan gaun kasa putih yang sama dan sangat cantik. Matahari terbenam dan cahaya samar matahari yang menyinari wajah mereka membuat mereka terlihat semakin cantik dan luar biasa. Meskipun dia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama di kehidupan sebelumnya, Ning Jie tidak bisa menahan perasaan bersemangat ketika dia datang ke sini lagi. Kisah 105 pria dan 3 wanita terkenal bagi semua orang, tetapi kisah satu pria dengan ribuan wanita bahkan lebih mengharukan. Selain itu, setiap wanita di sini adalah peri yang langka dan anggun di dunia. Tempat ini sungguh surga seorang. Melihat begitu banyak wanita cantik setiap hari pasti akan membantumu hidup lebih lama dan mencapai keabadian. Ning Jie tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Suasana santai dan bahagia ini sama sekali tidak sebanding dengan ketegangan tertekan di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sangat gugup ketika memasuki sekte Miaoyin dengan menyamar sebagai wanita. Dia selalu menundukkan kepalanya ketika melakukan sesuatu, karena takut orang lain akan melihat bahwa dia adalah seorang pria dan kemudian dia akan dikeluarkan dari sekte. Itu berarti dia akan mati sebelum dia dapat menyelesaikan misinya. Untungnya, tidak ada yang meragukannya dan membiarkannya masuk dengan lancar. Sejak dia memasuki sekte Miaoyin, dia telah berpikir sepanjang hari tentang bagaimana mendekati gurunya, Qiyu Weibai, dan kemudian merencanakan dan melaksanakan misi langkah demi langkah.
Adapun melihat wanita cantik, tidak ada waktu. Pria yang baik sibuk dengan karir mereka, jadi mereka tidak punya waktu untuk melihat wanita cantik. Anda harus tahu bahwa protagonis pria Lin Bei akan tiba pada tahun ketiga setelah dia memasuki Sekte Miaoyin. Jika dia tidak bisa menaklukkan Qiu Yuebai dalam 3 tahun. Ketika Lin Bei tiba sebagai protagonis pria dengan keberuntungan besar dan diberkati oleh surga, dia pasti akan bisa menaklukkan Qiu Yuebai tanpa usaha apapun. Pada saat itu, pasti akan terlambat. Untungnya setelah upaya tak henti-hentinya Ning Jie, dia berhasil membangun hubungan yang mendalam dengan tuannya sebelum protagonis pria tiba, sedemikian rupa sehingga pada hari protagonis pria tiba. Qiu Yuebai bahkan tidak menatapnya langsung di mata. Tapi kehidupan ini berbeda, sistem membiarkannya berhubungan seks dengan protagonis pria. Ini seperti seorang petani membebaskan diri dan menyanyikan sebuah lagu. Saat Ning Jie sedang berpikir, Qiu Yuebai sudah tiba di kediamannya di puncak Baiyu. Dia tersenyum tipis, menunjuk ke rumah di depannya, dan berkata kepada Ning Jie. Murid, kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Ning Jie melihat sekeliling dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Rumah di depannya terbuat dari batu bata biru dan ubin putih. Dengan balok berukir dan kasau yang dicat itu sangat mewah, benar-benar berbeda dari tempat tinggal murid biasa. Bukankah ini kediaman tuan sendiri? Apa? Apakah Anda ingin saya tinggal bersamanya? Ada hal yang... Ning Jie sangat gembira dan menatap gurunya. Entah kenapa dia selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan senyum cerah Qiu Yuebai karena kepekaannya terhadap krisis, dia dengan ragu-ragu berkata. Tempat ini benar-benar mewah. Saya pendatang baru dan saya tinggal di sini. Saya merasa sedikit gugup. Qiu Yu tersenyum dengan bibir ceri putihnya dan berkata dengan tenang. Itu tidak perlu. Faktanya, ini adalah tempat tinggal saya. Namun, ruangan ini sangat luas sehingga saya punya banyak waktu luang tinggal sendiri. Jika Anda tinggal di sini akan lebih mudah bagi kita untuk saling menjaga jika terjadi sesuatu. Ning Jie memikirkannya dan merasa bahwa itu masuk akal. Qiu Yuebai tidak memiliki murid dan tidak suka kebisingan sehingga puncak Baiyu selalu jarang penduduknya. Memang ada beberapa ruang kosong di rumah sebesar itu. Jadi tinggal saja di sana, aku pasti terlalu memikirkannya. Melihat Ning Jie setuju, Qiu Yuebai mengangguk puas. Oke, bersihkan dirimu dulu dan kalau sudah selesai kom ke kamarku dan beri hormat padaku sebagai gurumu. Setelah mengatakan itu, Qiu Yuebai pergi. Ning Jie menatap sosok Qiu Yuebai dengan sedikit bingung. Bukankah seharusnya dia pergi ke aula utama untuk melakukan upacara menjadi murid? Kenapa kamu pergi ke kamarnya? Saat itu malam yang gelap dan berangin, seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah ruangan. Itu sungguh sangat menyenangkan. Di malam hari langit berbintang tidak terlihat. Setelah membersihkan kamar, Ning Jie bergegas ke kamar tempat tuannya berada. Jaraknya tidak jauh, Ning Jie berjalan melewati beberapa koridor dan melewati taman dengan mudah. Butuh waktu 5 atau 6 menit baginya untuk tiba. Kamar master tidak terlalu mewah, tetapi sangat elegan. Ning Jie merapikan pakaiannya dan mengetuk pintu tuannya di malam hari. Tuan, bolehkah saya masuk? Baiklah, oke. Murid silakan masuk. Suara Qiu Yuebai terputus-putus bercampur dengan suara menelan dengan cepat. Ning Jie tahu bahwa gurunya pasti sudah minum lagi. Gelar Dewa Pedang Mabuk Benua Tianyan bukan hanya nama. Orang lain makan 300 buah leci sehari, tetapi dia minum 300 gelas anggur sehari. Dan lainnya, buka pintunya. Semua yang ada di ruangan itu masih sangat familiar, karpet yang disulam dengan bunga lotus yang elegan. Perabotan antik lilin merah yang berkedip-kedip, pintu belakang menuju halaman belakang bagian depan dan belakang transparan. Dan di halaman ada sumber air panas tempat guru paling suka berendam. Saat ini, Qiu Yuebai berganti menjadi jubah Taois putih longgar dan berbaring miring di ranjang giok dingin. Angin gunung yang bertiup dari pintu yang terbuka langsung membuat jubah Taoisnya, yang sudah tidak menutupi tubuhnya, semakin berantakan. Sejenak langit dipenuhi cahaya dan gelombang yang berkilauan. Selain itu, Qiu Yu sangat bersemangat dan wajahnya yang cantik memiliki rona manis layaknya lingkaran cahaya bulan sabit. Ning Jie tidak tahu dari mana air liur itu berasal, namun dia menelannya dengan paksa. Ning Jie jelas bukan tipe orang yang tidak bisa berjalan saat melihat wanita cantik. Lagi pula, dia adalah seorang kartunis hebat di kehidupan sebelumnya. Dia telah menggambar begitu banyak wanita, banyak di antaranya, tapi aku harus mengakui, sosok guru sangat vulgar. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, Anda akan memiliki pengalaman dan perasaan baru. Benar-benar seperti barisan pegunungan yang terlihat dari depan dan puncak yang terlihat dari samping. Pegunungan terlihat berbeda dari jarak dan ketinggian yang berbeda. Anda tidak akan pernah bosan memandangnya, tidak peduli berapa kali Anda melihatnya. Dia merasa bahwa bahkan jika dia diberi pena ajaib, dia tidak akan mampu menggambarkan sosok sempurna dari tuannya. Qiu Yu menatap Ning Jie yang linglung dengan mata penuh air mata. Di sekelilingnya sunyi senyap, hanya ada suara serangga di pegunungan. Aku tidak tahu berapa lama mereka saling menatap sebelum Qiu Yuebai cemberut dan berkata, Murid, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa kamu pikir aku cantik? Ning Jie dengan cepat tersadar dari lamunannya. Ini salahku, guru memang sangat cantik, seperti batu giok atau mutiara yang indah. Murni dan tanpa celah, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik padanya. Ning Jie sudah tahu karakter gurunya. Dalam situasi ini,
Puji saja dia secara langsung. Wanita akan selalu suka dipuji karena kecantikannya, terutama mereka yang secara alami cantik. Puji dia sekali. Kamu penjilat. Puji dia 100 kali dan kamu adalah ayahnya. Berbicara tentang kata ayah, Ning Jie tidak bisa tidak memikirkan putri kecil itu. Benar saja setelah mendengar Ning Jie mengatakan ini pipi Qiuyu memerah dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Tapi dia dengan cepat menekannya. Matanya menjadi agak kesal, dia mengambil kendi anggur dan menyesapnya dan berkata, "Karena kamu sangat menghormati Tuan." "Kenapa kamu?" Qiuyu Weibai ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Awalnya dia ingin bertanya mengapa Ning Jie begitu kejam mendorongnya dari tebing di kehidupan sebelumnya, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak mengatakannya dengan lantang. Masalah kelahiran kembali melibatkan hukum langit dan bumi, dan ini sangat tidak pasti. Lebih baik simpan saja untuk dirimu sendiri. Adapun mengapa pengkhianat itu melakukan itu, Qiuyu Weibai merasa bahwa karena masih ada banyak waktu, yang terbaik adalah menyelidiki dengan tenang. "Kenapa apa?" Ning Jie bertanya dengan ragu, seharusnya wanita ini tidak begitu ragu. Qiuyu Weibai melambaikan tangannya, tersenyum acuh tak acuh, dan mengubah topik pembicaraan. "Tidak apa-apa, sudah larut, mari kita selesaikan upacara magang ini dengan cepat." Ning Jie tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat malam di luar jendela dan berkata, "Murid akan mematuhi perintah guru, kemudian saya akan menyajikan teh untuk guru." Setelah mengatakan itu, dia mengambil teko di atas meja. Dia secara alami sangat bahagia, tidak peduli bagaimana mengatakannya, sedikit tak terduga bahwa masalah menjadi murid berjalan begitu lancar. Namun pada saat ini Qiuyu Weibai melambaikan tangannya dan dengan lembut menjatuhkan cangkir teh dari tangan Ning Jie. Ning Jie menoleh dengan bingung. "Aku melihat sebuah meja persegi kuno muncul di depan tempat tidur Qiuyu Weibai. Di atas meja ada kendi anggur hijau dan 2 gelas anggur batu giok putih yang indah di sampingnya." "Master, apa maksudmu dengan ini?" Ning Jie menjadi semakin bingung. Tetapi kemudian dia mendengar suara merdu Qiuyu Weibai. "Tidak perlu menawarkan teh. Jika aku benar-benar berbakti, aku akan minum bersamamu selama upacara pemagangan ini." Ning Jie. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya dan bertanya lagi, "Guru, apa yang kamu katakan?" Qiuyu Weibai memelototinya dan meninggikan suaranya. "Guru berkata bahwa jika kamu benar-benar berbakti, kamu harus minum denganku." "Sial. Tuan adalah master pedang mabuk yang paling mulia dan terhormat di benua Tianyan. Bagaimana mungkin dia membiarkan seorang pria aneh minum bersamanya? Apa identitasnya? Siapa identitasku?" Ning Jie menatap Qiuyu Weibai yang sedang berbaring di tempat tidur dengan mata sedikit menyipit dan tertidur, dan dia masih sedikit ragu. "Tuan-tuan, saya khawatir ini tidak pantas, saya tidak tahan dengan alkohol." Ning Jie menelan ludah dan berbicara dengan rasional. Tentu saja dia sangat senang untuk minum, tetapi di dunia kultivasi ini dia masih ingat kebenaran bahwa pasti ada sesuatu yang salah di balik semua kejadian yang tidak terduga. Berapa banyak alkohol yang bisa diminum Qiuyu Weibai? Bagaimana dia minum? Bagaimana jika dia melakukan sesuatu yang tidak biasa saat mabuk? Apa niat guru melakukan ini saat ini? Apakah dia benar-benar ingin mengujinya setelah membuatnya mabuk? Mengingat temperamen master ini, konsekuensinya akan menjadi bencana jika dia ketahuan. Jika tidak, Ning Jie di kehidupan sebelumnya tidak akan menghabiskan 3 tahun selangkah demi selangkah dengan hati-hati dan perlahan mendekati Qiuyu Weibai. Jadi Ning Jie sangat berhati-hati saat ini. Tapi Qiuyu Weibai jelas sangat tidak puas dengan perilaku rewel Ning Jie. Dia menatap Ning Jie dengan tatapan tajam dan cemberut. "Jangan bilang kamu tidak bisa minum. Bagaimana bisa seorang pria mengatakan kamu tidak bisa minum? Kamu harus minum anggur ini hari ini, jika tidak aku akan mengusirmu dari sekteku." Nada bicara Qiuyu Weibai tegas dan tidak memberikan sedikit pun keraguan. Dia meminta Ning Jie untuk minum dengannya hanya karena dia ingin membalas dendam pada pengkhianat ini karena begitu kejam padanya di kehidupan sebelumnya. "Meskipun aku percaya itu bukan niatmu. Kamu mendorongnya dari tebing, bagaimanapun juga aku memintamu untuk minum denganku, tetapi kamu masih rewel, kamu benar-benar pengkhianat." Qiuyu Weibai yang mabuk mengeluh dengan gila di dalam hatinya. Dan ada kebencian yang mendalam di matanya ketika dia melihat Ning Jie. Saat ini dia sama sekali tidak terlihat seperti dewa pedang, dia hanya terlihat seperti gadis kecil yang tidak puas. Ning Jie menghirup udara dingin. "Kerja bagus. Aku benar-benar orang baik." Apakah ini masih Qiuyu Weibai yang dia kenal? Tidak ada keraguan bahwa jika dia terus ragu-ragu dan menghindar pada saat ini, Qiuyu Weibai pasti akan marah. Sepertinya ketika dia berada di Bintang Biru, dia sering keluar untuk minum. Dan toleransi alkoholnya dianggap bagus di antara saudara-saudaranya, namun dia masih sedikit takut saat menghadapi maniak minum Qiuyu Weibai. Tetapi sekarang setelah semuanya sampai pada, dia tidak punya solusi yang lebih baik. "Minumlah saja, jangan takut pada apapun. Pria tidak bisa menolak. Lakukan saja." Setelah menimbangnya dalam pikiran saya, bang. Segera sekali. Ning Jie tidak ragu-ragu lagi. Dia mengambil gelas anggur di atas meja, mengisinya dengan anggur, dan memulai karirnya sebagai teman minum. "Tuan, saya berhasil. Terserah Anda." Ning Jie menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada tegas. Tiba-tiba melihat Ning Jie tidak lagi malu-malu dan meminum minuman keras di gelas, Qiuyu menunjukkan senyum puas di wajahnya. Pengkhianat ini cukup tampan saat dia minum. Qiuyu Weibai dengan ringan mengetuk udara dengan jarinya. Dan gelas anggur melayang naik. Ning Jie minum 3 cangkir berturut-turut. Anggur Qiuyu Weibai sangat pedas dan Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah meminumnya.
3 gelas anggur ini adalah permintaan maafnya kepada Qiu Yuebai. Lagi pula apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya benar-benar terlalu berlebihan bahkan ketika dia memikirkannya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati bajingan. Setelah minum, Ning Jie menatap Qiu Yuebai dengan ragu dan berkata, "Tuan, kenapa wajahmu memerah?" Qiu Yuebai menyeka noda anggur dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya, lalu sedikit menoleh untuk menjelaskan. Master tiba-tiba merasa bahwa anggurnya terlalu pedas. Wajar jika muridku berpikir bahwa anggur itu pedas tapi guru. Pendekar pedang mabuk abadi, dia juga takut anggur pedas. Kamu pengkhianat. Sudah kubilang minum, kenapa kamu bicara omong kosong begitu banyak? Mengetahui bahwa Qiu Yuebai pasti akan menjadi gila jika dia terus bertanya, Ning Jie dengan cepat menundukkan kepalanya. Hanya ada senyum yang hampir tidak terlihat di sudut mulutnya. Oh wanita. Kamu jelas pemalu tetapi kamu menggunakan alasan bahwa anggurnya pedas. Kamu mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain. Aku tidak tahu kenapa, tapi semakin Qiu Yuebai bertingkah seperti ini, semakin bersemangat Ning Jie rasa. Apakah karena seorang peri murni seperti guru menjadi malu? Yang membuat orang ingin menaklukkannya lebih lagi. Tidak heran orang mengatakan bahwa pria memiliki dua hobi utama. Menarik wanita baik-baik ke dalam air dan membujuk pelacur untuk menjadi wanita baik. Memikirkan ini, Ning Jie dengan cepat menepis pikiran seperti itu di benaknya. Dia adalah penjahat, bukan orang bodoh. Meskipun dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan pada tokoh utama wanita dalam gurunya adalah seorang wanita yang sangat kuat, jadi dia tetap harus menghormatinya dan banyak hal yang tidak bisa diungkapkan. Tapi kenapa dia malu? Apakah karena ini pertama kalinya aku minum dengan pria lain di lingkungan yang begitu sepi? Atau apakah karena aku yang minum dengannya? Ning Jie tidak bisa memahaminya dan terlalu malas untuk memikirkannya. Jadi dia hanya mengambil kendi anggur dan mengisi Qiu Yuebai dengan anggur. Setengah jam kemudian, keduanya tidak tahu berapa cangkir yang mereka minum bersama di bawah pengaruh alkohol. Bibir ceri putih Qiu Yu sedikit terbuka, memandang Ning Jie dan berkata, "Murid, ceritakan padaku sebuah cerita. Aku ingin tahu cerita apa yang ingin didengar oleh Tuan." Cerita-cerita yang kubaca belakangan ini semuanya tentang cinta antara suami dan istri dan pasangan yang saling mencintai. Kali ini aku ingin mendengar tragedi, sebuah cerita tentang pria yang tidak berperasaan. Pria tidak setia. Mendengar 3 kata ini, jantung Ning Jie berdetak kencang. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak bisa memastikannya sesaat dalam keadaan sedikit mabuk. Setelah berpikir beberapa saat, dia berkata, "Oke, maka saya akan menceritakan kisah Chen Ximei dan Ye Xianglian. Pada saat yang sama di kota Wangjing, ibu kota dinasti Xia Agung. Rumah Jenderal. Makan malam mewah keluarga Lin sedang berlangsung meriah. Seorang wanita terus-menerus mengambilkan makanan untuk Lin Bei dan berkata dengan prihatin, Beya. Makan lebih banyak sayuran hijau, itu akan membantumu tumbuh. Lin Bei melihat warna hijau di mangkuk dan mengerutkan kening. Duduk di kursi utama. Jenderal kekar Lin Zhen berada dalam suasana hati yang agak tidak senang dan dari waktu ke waktu dia melirik putra ketiganya, Lin Bei. Lin Bei jelas tahu bahwa ayahnya tidak puas dengannya, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Dia awalnya disebut pecundang oleh keluarganya, tetapi beberapa hari yang lalu, karena perselisihan mengenai suksesi kepala keluarga, dia hampir dibunuh oleh saudaranya sendiri di depan pohon willow yang hangus tersambar petir di pinggiran kota. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa berkah tersembunyi akan datang dari darahnya, yang melepaskan sisa jiwa Dewi kuno yang kuat, Yao Guang, yang disegel di pohon willow. Dengan bantuan Dewi Yao Guang, dia secara resmi mulai berlatih dan membuat kemajuan pesat. Dia berhasil melakukan serangan balik dalam persidangan keluarga dan menjadi harapan yang meningkat dari keluarga Lin. Tentu saja, dia juga menjadi penerus yang paling cocok untuk posisi Jenderal Lin Zhen di masa depan. Namun, Lin Zhen merasa bahwa anaknya terlalu sombong dan flamboyan, dan tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati dan terkendali. Dia juga egois dan pendendam. Selama pelatihan seni bela diri hari ini, dia dengan kejam mematahkan salah satu lengan saudaranya. Mungkin sulit bagi anak seperti ini untuk mencapai hal-hal hebat. Sekarang kegiatan 13 suku Kitano di perbatasan semakin intensif. Lin Zhen siap berkorban untuk Daxia kapan saja. Meski begitu, dia sama sekali tidak panik. Dia hanya khawatir bahwa dia tidak akan memiliki penerus dan tidak akan mampu menghidupi keluarga dan negara ini. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lin Bei sama sekali tidak menganggap serius kekhawatirannya. Menurut pendapat Lin Bei, yang kuno yang perkasa di antara pohon-pohon willow mengatakan bahwa ia dikaruniai bakat luar biasa dan merupakan seorang jenius dalam membudidayakan makhluk abadi. Apa yang ingin dia kejar adalah membudidayakan makhluk abadi dan naik ke surga. Adapun urusan keluarga duniawi dan urusan negara ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jalan hebatnya. Dia sudah memutuskan bahwa ketika kesempatan yang tepat datang, dia akan mencari seorang guru dan menjadi orang yang paling berkuasa di dunia. Langit sejuk seperti air di malam hari dan hanya ada 1 bulan terang di langit. 1 jam kemudian Ning Jie sedang tidur di atas meja dan jelas bahwa dia mabuk. Qiu Yuebai menopang dagunya yang halus dengan tangannya yang ramping dan diam-diam menatap sosok Ning Jie di hadapannya. Pengkhianat. Dia tidak bisa menahan diri untuk cemberut dan mengutuk dalam hati. Meskipun Ning Jie bertindak begitu tegas di kehidupan sebelumnya, Qiu Yuebai tidak tega menyakitinya. Tetapi menghukumnya adalah perlu. Memikirkan hal ini, Qiu Yuebai menepuk bahu Ning Jie dan berkata, "Bangun, murid aku belum cukup mendengar cerita-ceritamu, ceritakan lagi satu." Ning Jie mengangkat kepalanya dari tidurnya.
Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah minum terlalu banyak, bagaimana aku bisa tidur? Kamu harus tahu bahwa dia sekarang adalah manusia biasa tanpa kultivasi. Minum alkohol terlalu banyak sama saja dengan mempertaruhkan nyawanya untuk mengikuti gaya hidup seorang pria terhormat. Pilihan terbaik saat ini adalah langsung tidur. Lagi pula terlalu banyak bicara menyebabkan kesalahan. Tapi wanita ini, Qiu Yuebai, justru ingin dia bangun dan melanjutkan cerita. Siapa yang bisa menolak ini? Tuan, bagaimana kalau kita lakukan lain hari saja? Tubuh fana saya tidak tahan lagi. Ning Jie menggunakan ini sebagai alasan untuk menjelaskan. Qiu Yuebai membuka matanya yang indah yang awalnya sedikit tertutup dan melirik Ning Jie dengan acuh tak acuh. Anak ini masih punya banyak alasan. Dia jelas mengharapkan Ning Jie untuk mengatakan itu dan dia tersenyum penuh arti saat dia berkata saya lupa tentang masalah ini jangan khawatir. Energi spiritual ini akan membantumu mendapatkan kembali kekuatanmu. Ya Tuhan, mohon kembalikan kejayaanmu. Garis sialan ini. Wajah Ning Jie dipenuhi dengan garis-garis hitam saat dia tanpa daya menyaksikan energi spiritual samar mengalir keluar dari jari Qiu Yuebai dan dengan mudah memasuki tubuhnya. Dalam sekejap dia merasa seolah-olah dirinya yang berusia 18 tahun telah kembali. Tapi satu hal yang pasti. Walaupun Qiu Yuebai memulihkan kewarasan dan kekuatan fisiknya, Ning Jie sangat tidak puas dengan perilaku Qiu Yuebai yang membiarkan energi spiritual masuk ke tubuhnya sesuka hati. Bukankah ini terlalu kasual? Tentu saja, Ning Jie hanya bisa mengeluh tentang kata-kata ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan pernah mengatakannya kepada Qiu Yuebai kecuali dia ingin mencari kematiannya sendiri. Murid, apakah kamu siap? Qiu Yuebai bergumam jelas sudah sedikit tidak sabar. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut menutup mata kirinya dan mengedipkan mata pada Ning Jie. Oh siap. Hati Ning Jie bergetar. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh wanita yang berusia ratusan tahun? Oke, kamu hebat. Tunggu saja aku. Ning Jie sangat marah. Dia harus membalas dendam pada Qiu Yuebai jadi dia memutuskan untuk menceritakan kisah Jin Pingmei padanya. Apa yang sedang kamu bicarakan kamu? Kisah ini jelas di luar ekspektasi Qiu Yuebai dan Qiu Yuebai juga terpana ketika mendengar momen krusial itu. Terlalu astringen. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba menutupi mulut Ning Jie. Ning Jie bisa saja menghindarinya, tetapi ada rasa dingin di wajahku. Sesaat. Ning Jie juga terpana. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Ning Jie menatap kosong pada Qiu Yuebai yang wajahnya dipenuhi rasa malu. Sementara Qiu Yuebai juga menatapnya. Tenang. Tiba-tiba ada keheningan. Qiu Yuebai menarik tangannya dalam sekejap. Menyembunyikannya di dalam jubah tao longgarnya, memalingkan kepalanya dan berkata dengan lantang. Upacara magang telah selesai hari ini. Saya lelah Anda bisa kembali sekarang. Oh, oke. Suasana agak canggung saat ini tapi Ning Jie tidak tinggal lebih lama dia membungkuk dan pergi dengan cepat. Bahkan tanpa sempat membersihkan noda anggur di wajahnya. Dalam perjalanan pulang bulan berada pada titik tertinggi di langit. Halaman dipenuhi bayangan pepohonan. Dan Ning Jie bergegas kembali ke kamarnya berendam dengan nyaman di bak mandi. Dia mencuci wajahnya beberapa kali tetapi dia masih bisa mencium aroma samar tuannya. Dia tidak tahu apakah itu alasan psikologis. Tapi kalau dipikir-pikir apa yang terjadi hari ini cukup keterlaluan. Pertama, dia terlahir kembali lalu secara kebetulan dia dibawa kembali ke sekte oleh Qiu Yuebai dan pada akhirnya dia bahkan melakukan upacara magang yang keterlaluan seperti itu. Mengesampingkan fakta bahwa Qiu Yuebai tiba-tiba muncul di kota Siling setelah semua dia telah dilahirkan kembali 2 kali. Sulit untuk mengatakan penyimpangan apa yang mungkin terjadi dalam plot. Namun ambil contoh upacara memberikan penghormatan kepada seorang guru di benua Tianyan sejak zaman dahulu. Upacara memberikan penghormatan kepada seorang guru adalah murid menyajikan teh kepada guru. Kapan menjadi minum dan bercerita. Ning Jie memikirkannya lama sekali tetapi tidak bisa memahaminya, jadi dia menyerah memikirkannya. Mungkin ini adalah aturan yang dunia ini ciptakan sendiri dan dia kebetulan tidak mengetahuinya lagi pula orang yang menulis cerita ini sejak awal tidak mungkin membentuk setiap aspek dunia ini. Hal terpenting saat ini adalah berlatih dengan giat. Kamu harus tahu bahwa alur ceritanya semakin cepat sekarang dan kamu tidak tahu kapan protagonis anjing itu, Lin Bei, akan datang ke sekte Miaoying jika kamu ingin membunuhnya. Kamu harus mencapai tingkat yang lebih tinggi darinya secepat mungkin hancurkan dia dengan kekuatan mutlak dan jangan memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Memikirkan hal ini, Ning Jie dipenuhi dengan kebanggaan dan dengan cepat duduk bersila di tempat tidur siap untuk berlatih. Tetapi pada saat ini dia merasa ngeri. Ya Tuhan, kemana dia pergi? Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Baru saja, ketika dia mengingat keterampilan yang telah dia pelajari di kehidupan sebelumnya, dia menemukan bahwa ingatannya tentang keterampilan itu benar-benar kabur. Apa-apaan ini? Sistem. Sistem gila apa yang terjadi? Jika ragu, panggil sistem. Atas panggilan Ning Jie, sistem akhirnya keluar, dan suara dingin terdengar menjawab host. Keterampilan yang digunakan host sebelumnya adalah sistem versi 20 sistem telah ditingkatkan dalam kehidupan ini, dan keterampilan sampah dari sistem versi 2. 0 telah dihilangkan dan tidak kompatibel. Hati Ning Jie tergerak. Yo apakah kamu masih bermain dengan penggantian versi? Apa menurutmu kamu akan mati jika kamu terkena wabah? Sistem terus menjelaskan tuan rumah harus berurusan dengan putra takdir dalam kehidupan ini versi lama teknik ini tidak dapat sepenuhnya melampaui putra takdir.
Oleh karena itu, sistem akan secara komprehensif meningkatkan tingkat hadiah dalam kehidupan ini, termasuk teknik yang bertujuan untuk memungkinkan tuan rumah memiliki kekuatan penindasan mutlak atas putra takdir. Setelah mendengar penjelasan sistem, Ning Jie masih sedikit tergerak. Sama seperti yang dikatakan sistem di kehidupan sebelumnya. Hadiah yang diberikan kepadanya oleh sistem buruk ini adalah hal-hal seperti keterampilan mendandani wanita tingkat dewa, metode membudidayakan ladang spiritual, kemahiran memasak, perawatan pasca persalinan hewan spiritual. Dan keterampilan yang dia pelajari juga sangat berantakan dan sama sekali tidak memenuhi standar. Memikirkan hal ini, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan pada saat yang sama berpikir dalam hatinya. Sistem sialan ini seharusnya tidak hanya menjadi pemberi janji besar, kan? Lupakan saja, lebih baik aku membuat persiapan untuk kedua situasi. Siapa tahu apakah sistem akan berhasil. Dia memutuskan bahwa besok pagi dia akan pergi ke gurunya Qiu Yuebai yang memiliki tingkat seni bela diri tertinggi untuk meminta nasihat tentang cara mengembangkan keabadian. Sebagai satu-satunya murid Qiu Yuebai, Ning Jie merasa bahwa Qiu Yuebai pasti mencintainya di kehidupan sebelumnya karena dia begitu bersemangat untuk belajar. Adapun mengajarkan saya semua yang saya tahu, itu seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Ning Jie tertidur lelap, tetapi malam ini adalah malam tanpa tidur bagi banyak orang di sekte Miaoyin. Berita itu menyebar dengan cepat. Apa? Anda mengatakan seorang pria datang ke sekte keesokan harinya saat fajar menyingsing. Matahari terbit bersinar menembus awan dan ke puncak gunung. Menciptakan cahaya pagi yang berwarna. Ning Jie bangun pagi dan setelah mencuci muka, dia bergegas ke aula utama puncak Bayu. Sebagai murid yang berkualitas, bangun pagi setiap hari untuk menghormati gurunya adalah latihan diri yang penting. Dia sudah terbiasa dengan hal itu di kehidupan sebelumnya untuk menaklukkan Qiu Yuebai. Aula utama berada di gunung depan. Dan Ning Jie membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk sampai ke sana. Namun ketika dia tiba di alun-alun depan, dia benar-benar terpana. Alun-alun yang awalnya kosong dan sepi sekarang dipenuhi dengan murid-murid sekte Miaoyin. Dan setiap murid perempuan memiliki ekspresi kegembiraan yang tertahan di wajahnya. Tadi malam ketika mereka mengetahui bahwa seorang pria telah datang ke sekte Miaoyin, mereka semua terkejut. Bersemangat. Kegembiraan tak terkendali. Sejak pendirian sekte Miaoyin, apakah pernah menerima murid laki-laki? Bahkan orang-orang yang naik gunung untuk mengantarkan sayuran adalah perempuan. Semua nyamuk jantan, lalat, dan serangga lain di gunung harus diusir. Belum lagi para pria. Oleh karena itu, banyak murid perempuan belum melihat pria selama beberapa tahun, dekade, atau bahkan ratusan tahun sejak mereka naik gunung. Inilah mengapa mereka memiliki reaksi yang begitu besar ketika mendengar bahwa seorang pria telah datang. Adegan yang familiar ini, Ning Jie menemukan bahwa ingatan akan kematian tiba-tiba menyerangnya lagi. Itu adalah adegan yang sama di kehidupan sebelumnya ketika pakaian wanitanya ditemukan rusak dan tubuh maskulinnya terpapar ke publik. Para wanita itu menjadi gila. Semakin banyak keinginan ditekan, semakin menakutkan keinginan itu saat dilepaskan. Pada waktu itu, fanatisme beberapa praktisi wanita di sekte Miaoyin bahkan sebanding dengan praktisi wanita di sekte Hehuan. Namun sebagian besar orang masih berpegang pada filosofi sekte Miaoyin tentang membudidayakan makhluk. Tentu saja dia dikeluarkan dari sekte karena hal ini. Tetapi untungnya pada saat itu dia telah membuat tuannya Qiu Yuebai merasakan kesalehan baktinya dan hanya atas desakan Qiu Yuebai dia tetap tinggal. Sejak saat itulah sekte Miaoyin mulai melanggar tradisi hanya menerima perempuan dan bukan laki-laki. Jika bukan dia, maka orang yang melanggar tradisi ini secara alami adalah protagonis laki-laki Lin Bei. Dan hari ini sejarah terulang kembali. Sedikit lebih awal. Ning Jie terlalu malas untuk bersembunyi, toh dia harus menghadapinya cepat atau lambat, jadi dia berjalan ke alun-alun dan bersiap untuk berjalan menuju aula utama. Tidak mengherankan, para biarawati semua melihatnya. Dalam sekejap mata semua orang tertuju pada Ning Jie. Berkeliaran tanpa malu-malu setelah hening sejenak kerumunan mulai mendidih. Seorang pria itu benar-benar seorang pria. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat pria selama 300 tahun. Apakah semua pria zaman sekarang begitu tampan? Mengapa wajahku terasa panas? Aku bingung. Kakak senior, bisakah kamu berhenti menggosok punggungku? Itu membuatku merasa tidak nyaman. Dia sangat menyenangkan untuk dipandang. Saya harap dia tidak akan dikeluarkan dari sekte setiap hari. Ketika saya melihatnya, saya merasa kultivasi saya akan meningkat pesat. Dia tersenyum padaku. Sungguh adik laki-laki yang manis. Saya harus berdiskusi secara menyeluruh dengannya tentang kultivasi di masa depan. Untuk sesaat, seluruh alun-alun dipenuhi dengan kebisingan dan keributan. Puncak Bayu belum pernah seramai ini sebelumnya. Ning Jie berjalan maju di sepanjang jalan yang memisahkannya dari kerumunan. Awalnya dia memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi segera dia tidak bisa lagi tersenyum. Karena dia menemukan bahwa dalam kekacauan itu, ada seekor monyet yang mencuri buah persik. Jika tidak ada begitu banyak orang di sini, Ning Jie pasti sudah mengatakan sesuatu kepadanya. Apakah kalian dari sekte Miaoyin? Sekte Hehuan. Kelompok perawan tua yang telah berpantang ini sangat menakutkan. Siapa yang tahan dengan ini? Aku takut tidak ada seorang pun di sini yang bisa melakukan. Kanan. Terlepas dari semua keluhannya, Ning Jie tetap berjalan cepat menuju aula utama. Sekarang di pintu masuk aula utama, ada beberapa wanita dengan temperamen luar biasa berdiri. Mereka adalah tokoh-tokoh penting dari sekte Miaoyin, termasuk pemimpin sekte dan tetua. Qiu Yuebai sedang bernegosiasi dengan pemimpin sekte Xin dengan wajah serius. Guru, semua orang tahu alasan mengapa jalan abadi ortodoks secara bertahap menurun.
Itu karena kita berpuas diri dan berpikiran tertutup. Kita tidak dapat mematahkan belenggu dan mengumpulkan kekuatan dari semua dunia. Jika ini terus berlanjut, sekte Miaoyin kita hanya akan menurun secara bertahap. Qiyu Yuebai menganalisis dengan cermat. Dan Ning Jie menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Ketika wanita ini serius, dia memancarkan getaran wanita kantoran perkotaan. Jika dia mengenakan pakaian all profesional, kaos putih stoking hitam Dilia, itu akan memiliki rasa yang berbeda. Ketua Sekte Yin terlihat seperti wanita cantik mengenakan kemeja sutra hijau muda dengan pesona wanita dewasa. Setelah mendengarkan kata-kata Elder Qiyu Yuebai, dia memegang pengocok di tangannya dan merenung. Sebagai pemimpin Sekte Miaoyin, dia memiliki banyak hal untuk dipertimbangkan. Dan dia harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Qiyu Yuebai masuk akal. Ini adalah era ketika seni bela diri berkembang pesat tetapi Sekte Miaoyin berangsur-angsur menurun bahkan Sekte Hewan tetangga menunjukkan kecenderungan untuk menekan Sekte Miaoyin. Alasannya adalah karena kita terlalu konservatif keharmonisan Yin dan yang adalah cara yang tepat untuk berlatih. Si Yin berpikir lama dan kemudian melirik para pembudidaya wanita dengan mata membara di alun-alun. Dan kemudian menatap Ning Jie dan menghela napas. Dalam kasus ini mari kita tetapkan preseden. Mulai dari upacara perekrutan murid bulan depan Sekte Miaoyin akan memilih murid laki-laki untuk bergabung dengan sekte. Para tetua dan eksekutif senior tidak mengatakan apapun, tetapi hanya mengangguk dengan puas. Faktanya, semua orang telah membahas masalah ini secara pribadi, tetapi hanya kurangnya kesempatan. Sekarang Qiyu Yuebai kebetulan mengangkatnya. Tidak ada yang bisa membantah. Tentu saja, yang paling bersemangat adalah murid perempuan. Beberapa perawan tua yang berusia ratusan tahun tidak bisa menahan tangis haru. Ning Jie tidak merasakan fluktuasi apapun di dalam hatinya lagi pula, alurnya persis sama seperti di kehidupan sebelumnya, hanya saja itu terjadi jauh lebih awal. Dalam kehidupan sebelumnya, dia menyamar sebagai wanita dan memasuki Sekte Miaoyin ketika merekrut murid bulan berikutnya. Setelah ketahuan, Ketua Sekte Yin mengumumkan bahwa Sekte Miaoyin akan merekrut murid laki-laki selama upacara perekrutan murid berikutnya. Sekte Miaoyin menerima murid sekali setiap 3 tahun, dan protagonis pria Lin Bei baru tiba 3 tahun kemudian. Namun sekarang tampaknya banyak hal yang telah dimajukan, dan berita tentang perekrutan murid laki-laki juga telah dirilis lebih awal. Jadi, apakah protagonis pria Lin Bei akan datang lebih awal ke upacara perekrutan murid 3 tahunan bulan depan? Ini memang pertanyaan yang patut dipertimbangkan. Semua orang pergi dengan sorakan ingin segera memberitahu berita itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Hanya Ning Jie dan gurunya, Qiyu Yuebai, yang tersisa di aula utama Puncak Bayu. Terima kasih guru karena telah menjagaku di sini. Ning Jie memujinya setelah semua dia akan membutuhkan bantuan nanti. Qiyu Yuebai berkata dengan tenang. Ini bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk perkembangan Sekte Miaoyin. Guru sangat memahami keadilan dia benar-benar panutan bagi generasi kita. Berhenti menyanjungku, ada apa denganmu datang menemuiku sepagi ini? Qiyu Yu memutar matanya ke arahnya. Dia sudah cukup mengenal Ning Jie. Jangan tertipu oleh fakta bahwa pria ini tampak hormat dan patuh di permukaan, tetapi dia memiliki banyak trik di lengan bajunya. Ning Jie tersenyum dan berkata dengan ramah, bukan masalah serius. Aku hanya berpikir bahwa semakin cepat aku mulai berlatih, semakin baik. Aku juga ingin membawa kehormatan bagi guru, jadi aku datang ke sini untuk meminta metode latihannya kepada guru. Dia berpikir bahwa apa yang dia katakan sangat tepat dan alasannya cukup, dan bahwa guru pasti akan setuju. Tapi mata indah Qiyu Yuebai bergerak, dia meliriknya. Lalu menyesap anggur dan tersenyum perlahan. Bagus untuk muridku untuk belajar dengan giat, tetapi kamu tidak boleh terburu-buru. Mari kita begini saja, masih ada beberapa tugas wanita di samping aula, Anda bisa melakukannya terlebih dahulu. Ning Jie membelalakan matanya dan menatap Qiyu Yuebai dengan tidak percaya. Apa-apaan? Aku adalah pria dewasa dan Anda ingin aku bekerja sebagai pembantu. Tuan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan pekerjaan rumah. Ning Jie berbicara dengan benar dan berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkan. Qiyu Yuebai tidak setuju, dia menatapnya dengan setengah tersenyum dan berkata. Kamu bisa belajar jika kamu tidak tahu, saya percaya bahwa murid pintar sepertimu akan mempelajarinya dengan cepat. Tapi Tuan, saya laki-laki. Bukankah sayang sekali bakat saya jika menjadi pekerja wanita? Oh, benar, selain menjadi pembantu rumah tangga, Anda juga harus melakukan pekerjaan menebang kayu, mengambil air, mencuci pakaian, dan memasak. Tuan, ini. Muridku, apakah kamu masih belum puas? Biarkan aku memikirkannya. Pekerjaan apa lagi yang kamu punya? Guru perlu berkata, lebih banyak aku akan segera pergi. Bagus kalau begitu, saya serahkan tugas ini padamu, saya akan turun gunung untuk membeli anggur, ayo. Muridku yang baik, aku mengandalkanmu. Melihat Ning Jie berkompromi lalu melarikan diri dengan tergesa-gesa, senyum licik muncul di wajah Qiyu Yuebai. Suara berbisik, pengkhianat, kamu begitu tidak berperasaan kepada tuanmu di kehidupan sebelumnya, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Bukankah kamu menyukai pakaian wanita di kehidupanmu sebelumnya, dalam hidup ini? Sebagai gurumu, aku akan memuaskanmu dan membiarkanmu melakukan apa yang seharusnya ingin mempelajari seni membudidayakan makhluk abadi. Tunggu saja. Kamu pria Bao, seharusnya aku tidak terlalu memanjakanmu di kehidupan sebelumnya. Qiyu Yuebai menatap punggung Ning Jie yang menjauh mengangkat dagunya yang halus. Mengangkat tinju merah mudanya seolah-olah untuk balas dendam kemudian menyesap anggur dan pergi dengan puas. Bajingan kecil dalam hidup ini.
Merasa speechless. Mengapa aku merasa wanita ini picik? Mungkinkah dia menggunakan beberapa metode rahasia untuk melihat ke masa depan dibunuh? Atau dia juga dilahirkan kembali? Setelah memikirkannya lama, dia masih tidak bisa memahaminya. Ning Jie terlalu malas untuk menebak lagi. Masih ada banyak waktu tersisa sehingga dia bisa perlahan-lahan menyelidiki. Hanya sedikit orang yang datang ke puncak Baiyu pada hari-hari biasa dan beberapa pekerjaan wanita yang diperlukan kadang-kadang dilakukan oleh murid-murid luar. Ning Jie melihat kerajinan tangan seperti tekstil menjahit dan menyulam yang menumpuk di depannya dan merasa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sungguh dosa. Untungnya, sistem kritik gila di kehidupan sebelumnya telah menghadiahinya dengan keterampilan hidup ini sehingga sekarang dia hanya perlu mengingatnya dan dia dapat menguasainya dengan mudah. Ning Jie mengertakkan gigi dan mengambil barang. Seorang pria sejati bisa menekuk dan meregang. Untuk tetap di sekte Miao Yin bunuh anak takdir dan mencapai puncak kehidupan, aku akan memberikan segalanya. Namun setelah hanya sebatang dupa, ambisi luhur Ning Jie benar-benar habis. Tidak mungkin saya tidak tahu sudah berapa lama pekerjaan wanita ini menumpuk. Jumlahnya terlalu banyak. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua ini, belum lagi memotong kayu, mengambil air, memasak dan mencuci pakaian. Ning Jie menghela napas, dan seluruh tubuhnya terkulai. Tuan benar-benar bukan manusia. Ini jelas membuat segalanya menjadi sulit bagi macan gendut. Pada saat ini suara yang agak manis terdengar dari pintu aula samping. Apakah kakak seniorku ada di sini? Ning Jie merasa suara itu agak familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Dia mendongak dan melihat keluar. Aku melihat seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun berdiri di depan pintu. Dia mengenakan pakaian hijau zamrud, kulitnya seputih salju, dan wajahnya yang bulat oval dihiasi dengan dua bola mata hitam pekat yang bergulir-guling. Dia memancarkan aura unik, muda, dan hidup. Ning Jie ingat bahwa nama gadis itu adalah Siluo, dan dia adalah putri angkat Sihin. Pemimpin sekte Miao Yin. Siluo awalnya adalah putri seorang pedagang kaya di sebuah kota kecil di kaki gunung tetapi dia dilahirkan dengan roh api. Dia gelisah sejak kecil dan sering membakar rumahnya secara tidak sengaja. Karena putus asa pengusaha kaya itu mengirimnya ke sekte Miao Yin untuk berlatih. Namun, Siluo adalah seorang gadis yang tidak suka batasan dan memiliki ide-ide liar. Karena itu, dia melanggar peraturan sekte berulang kali dan sering dihukum oleh master sekte Sihin. Dalam kehidupan sebelumnya, Ning Jie dan gadis Siluo tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat. Bagaimanapun juga, meskipun dia sangat cantik, dia bukanlah tokoh utama wanita, dan hidupnya berjalan lancar. Ning Jie tidak membuang terlalu banyak waktu untuknya. Namun, Ning Jie memiliki sedikit pemahaman tentang gadis yang menarik ini. Sebagai contoh, dia dan Ning Jie memiliki hobi yang sama, yaitu membaca buku dan lukisan yang menarik. Terlebih lagi, dia tidak suka berlatih kultivasi. Yang dia pikirkan sepanjang hari hanyalah mencari gosip tentang orang lain, makan semangka dan berfantasi tentang cinta manis. Ning Jie bahkan mendengar bahwa gadis kecil ini suka menjodohkan beberapa pasangan lesbian aneh dengan teman-teman baiknya setelah makan malam. Dia adalah gadis busuk pada umumnya. Setelah mengingatnya, Ning Jie berpura-pura memberi hormat dan berkata, "Nama saya Ning Jie Te, murid baru dari Tetua Qiu. Bolehkah saya bertanya siapa Anda, wanita muda?" Siluo masuk dengan jubah Tao di tangannya. Dia melihat pria di depannya dari atas ke bawah. Dan dengan sedikit senyum di wajahnya dia merasa senang. "Cukup tampan. Jika Anda melihat dari dekat, dia tampak lebih tampan dari Wang El, pria tertampan di kota kami." Siluo menghela nafas diam-diam dan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, dia belum pernah melihat seorang pria selama 5 tahun. Selain itu, terakhir kali saya dituntun menuruni gunung oleh pemimpin sekte. Semua pria yang saya temui jelek dan jelek. Mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kakak senior yang tampan dan anggun di depan saya. Dia membungkuk sedikit dan berkata dengan malu-malu, "Salam saudara senior Ning. Saya Siluo, putri angkat dari ketua sekte Sihin. Saya dianggap sebagai adik perempuanmu. Ketua sekte Sihin meminta saya untuk membawakanmu jubah Tao dari sekte Miao Yin." Ning Jie dengan sopan mengambil jubah itu dengan kedua tangannya dan berkata dengan senyum tenang, "Terima kasih, adik perempuan Siluo. Adik perempuan sangat murah hati dan anggun." Tidak heran dia dipanggil Siluo. Nama itu sangat cocok untuknya. "Terima kasih atas pujiannya. Kamu juga sangat tampan. Jika tidak ada lagi, saya permisi dulu." Setelah mengatakan itu, Siluo buru-buru membungkuk dan pergi. Bagaimanapun jantungnya sudah berdebar kencang seperti dinosaurus kecil saat itu. Kakak senior yang tampan ini benar-benar memujinya. Luar biasa. Tapi sebagai penjahat, bagaimana mungkin Ning Jie melepaskannya begitu saja? Baru saja ide yang sangat berani muncul di benaknya. "Adik junior, mohon tunggu." Ning Jie berteriak buru-buru. Hati Siluo terkejut dan dia berhenti tiba-tiba. "Mengapa kamu memanggilku kakak? Dia tidak punya niat apapun padaku, kan? Saat ini hanya ada dia dan aku di puncak Baiyu. Mungkinkah dia benar-benar memiliki pikiran yang tidak pantas tentangku? Aduh, malu sekali. Apa yang harus saya lakukan? Bukankah ini sedikit terlalu tiba-tiba? Lagi pula, kita baru saja bertemu untuk pertama kalinya. Gadis Nono tidak bisa begitu saja. Apakah buruk jika menolak secara langsung? Aku harus mencari alasan yang cocok." Siluo adalah gadis tipikal yang terobsesi dengan cinta dan kata-kata Ning Jie saja sudah membuatnya membayangkan banyak hal. Pipinya memerah, dia menundukkan kepalanya dan memainkan ujung pakaiannya. Lalu perlahan berbalik dan berkata dengan berbisik, "Kakak, aku merasa mual hari ini.
Saya tidak bisa. Ning Jie. Apa yang dipikirkan wanita ini? Serangan diri sendiri adalah yang paling... Dia dengan cepat menjelaskan maksud saya, bisakah Anda membantu saya dengan pekerjaan pembantu ini? Dia benar-benar tidak punya pikiran lain untuk melanggar batas saat ini setelah semua Si Luo adalah putri angkat pemimpin sekte Si Ying jika dia benar-benar melakukan sesuatu padanya. Si Yin mungkin akan menguncinya di sebuah ruangan gelap kecil bahkan jika dia tidak melumpuhkannya. Hukuman minimalnya adalah 3 tahun dan hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Si Luo tiba-tiba merasa malu. Pipi yang awalnya sedikit merah sekarang tampak seperti apel matang. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia membayangkan begitu banyak, niat awal Ning Jie adalah untuk menjadikannya alat untuk membantu pekerjaan. Ini terlalu memalukan. Dia menatap Ning Jie dengan tajam dan berkata dengan gigi terkatup. Biarkan aku membantumu dengan pekerjaan yang sedang kamu impikan. Mendengus. Setelah mengatakan itu Si Luo memutar pantat kecilnya berbalik dan hendak pergi. Wow, gadis kecil ini cukup unik. Ning Jie hanya tersenyum tipis dan kemudian berkata dengan tenang ke punggung Si Luo. Adik perempuan, kamu tidak ingin ketua sekte tahu bahwa kamu diam-diam membaca buku terlarang, kan? Begitu kata-kata ini keluar. Si Luo merasa seperti tersengat listrik dan langsung berdiri tegak di tempat. Dia mengepalkan tinjunya dan wajahnya memerah. Setelah tertegun selama beberapa detik, Si Luo perlahan berbalik dan menatap Ning Jie dengan rasa malu dan marah di wajahnya. Tentu saja rasa malu dan marahnya juga mengandung rasa tidak percaya yang kuat. Si Luo benar-benar tidak percaya. Hanya beberapa teman baiknya yang tahu bahwa dia diam-diam membaca dan menyembunyikan buku-buku yang dilarang, tetapi bagaimana bisa pria di depannya yang baru saja memasuki sekte tahu itu? Apakah dia memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan? Mustahil, tidak ada jejak energi spiritual di tubuhnya. Dia jelas hanya manusia biasa. Mata bulat besar Si Luo berguling-guling seolah-olah dia bisa melihat melalui Ning Jie. Kamu bicara omong kosong. Dia memegangnya untuk waktu yang lama menggerutu giginya dan membalas. Ning Jie terhibur dengan keras kepala gadis itu perlahan mendekati Si Luo dengan pingsan. Senyum percaya diri di bibirnya. Apakah kamu menikmati membaca buku rahasia istana musim panas di bawah bantalmu? Ketika Si Luo mendengar bahwa Ning Jie bahkan dapat secara akurat memberitahu nama buku terlarang yang sedang dibacanya, dia benar-benar tercengang. Kamu masuk ke budoarku. Nona Si Luo. Tolong jelaskan, saya baru saja memasuki sekte Miaoyin, bagaimana saya tahu di mana kamar pribadi Anda, bagaimana saya bisa masuk? Mustahil, lalu mengapa kamu mengetahuinya dengan begitu jelas? Itu bukan urusanmu, kamu hanya perlu memutuskan apakah kamu ingin membantuku dengan pekerjaan itu dan aku akan membantumu merahasiakannya. Atau apakah aku akan mengungkapkannya ke publik? Buat keputusanmu sendiri, aku tidak akan memaksamu. Aku orang baik. Ning Jie berbicara dengan tenang dan merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Rasanya sangat menyenangkan memiliki celah informasi seperti itu. Si Luo terdiam. Apakah ada pilihan di sini? Di sekte Miaoyin, membaca buku-buku terlarang secara diam-diam sudah merupakan pelanggaran aturan. Apalagi menyimpan dan menyebarkannya, kamu pasti akan dihukum berat oleh pemimpin sekte. Mata gadis kecil itu menjadi lemah, dia mengerucutkan bibirnya. Dan tampak sedih. Mari kita berjanji, aku akan membantumu dengan pekerjaan itu dan kamu akan merahasiakannya untukku. Tentu saja. Ning Jie mengulurkan tangannya dengan puas dan berjabat tangan dengan Si Luo. Tangan Si Luo putih halus dingin sedingin es. Dan sangat lembut saat disentuh. Saat Ning Jie merasakannya dengan hati-hati, suara sistem tiba-tiba berdering. Gigit. Perilaku host terdeteksi konsisten dengan perilaku penjahat. Selamat kepada host karena memicu hadiah serangan kritis. Memperoleh tubuh Dao bawaan. Akan dimuat catatan salah satu fisik terbaik bagi semua makhluk hidup untuk mengembangkan Dao. Mereka yang memiliki tubuh Dao bawaan akan berkultivasi lebih cepat dan memahami hukum langit dan bumi. Paket pengalaman besar untuk dibuka. Poin bakat yang tersedia +2 ditambahkan secara otomatis ke keberuntungan. Ning Jie benar-benar terpana ketika mendengar hadiah berkelanjutan dari sistem. Ini. Apakah sistem gila ini macet? Dia benar-benar mengeluarkan hadiah yang luar biasa. Sebagai penggemar setia sastra online, Ning Jie pasti tahu kekuatan tubuh Tao bawaan. Ini benar-benar seperti tikus menggigit pantat sapi, makanan tikus itu luar biasa. Akhirnya sistem membuatmu bekerja keras sekali. Aku akui bahwa aku terlalu keras padamu, sebelumnya aku minta maaf. Ning Jie sangat bersemangat jika sistem dapat berubah. Dia pasti akan memeluk dan menciumnya. Bolehkah saya bertanya apakah host ingin menggunakan hadiahnya? Tinggalkan saja di sana untuk saat ini sampai saya punya waktu luang. Saat ini, Si Luo memandang Ning Jie yang memegang erat tangannya dan tersenyum mesum dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Apakah orang ini benar-benar melakukan sesuatu yang buruk? Halo. Si Luo menepis tangannya dan berteriak. Ning Jie kemudian menyadari bahwa dia terlalu sibuk mengagumi hadiah sistem sehingga dia bahkan tidak melepaskan tangan Si Luo. Dia melirik Si Luo dan bergumam, hanya berpegangan tangan sebentar. Bukannya kamu akan hamil, kenapa kamu ribut sekali? Si Luo menjawab tanpa menunjukkan kelemahan sedikit pun. Wow, beraninya kau memikirkan itu. Jika kau membiarkanku punya bayi, aku akan mengebirismu saat kau tidur, lalu mengambil anakmu dan membiarkanmu tidak pernah melihat anakmu lagi. Mendesis. Setelah mendengar apa yang dikatakan Si Luo, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Ini terlalu keren. Oke, kamu hebat. Berhenti bicara omong kosong dan di bawah ancaman Ning Jie, Si Luo cemberut dan dengan enggan membantunya dengan pekerjaannya sebagai pelayan. Ning Jie sekarang punya waktu untuk melakukan hal-hal lain yang ditugaskan oleh tuannya.
Tidak ada cara lain, aku harus memegang erat paha Tuhan apapun yang terjadi. Ketika Tuhan ingin menganugerahkan tanggung jawab besar kepada seorang pria, dia akan menguji pikirannya dan membuatnya bekerja keras. Ning Jie tahu prinsip ini, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang menghafal seluruh teks saat itu. Sebuah kota kecil di kaki Gunung Qiyun. Qiu Weibai berjalan santai di jalan dengan kendi anggur di tangannya, menyesap anggur dari waktu ke waktu, merasa sangat nyaman. Aku tidak tahu apakah pengkhianat itu telah menyelesaikan tugas yang aku berikan kepadanya. Dia mungkin belum, bagaimanapun, dia masih seorang manusia. Sebaiknya jangan diselesaikan dulu. Kalau begitu, aku punya alasan untuk menghukumnya saat aku kembali. Biar kupikirkan, bagaimana aku harus menghukum pengkhianat ini? Betul, biarkan dia mencuci kakiku setiap hari. Qiu Weibai bergumam pada dirinya sendiri. Dengan sedikit kebanggaan yang tak tersamar di wajahnya. Akhirnya saya menghabiskan tegukan anggur terakhir. Dia berjalan ke restoran dan berkata dengan sangat heroik. Pelayan, isi kendi anggur saya. Oke, mohon tunggu sebentar. Setengah jam kemudian, sekelompok orang di restoran itu menatap kosong 3 botol anggur kosong. Apa-apaan labu anggur ini? Kelihatannya sangat kecil, tetapi bagaimana mungkin 3 botol besar anggur masih belum penuh? Sungguh lelucon. Semua orang merasa bahwa mereka terpesona. Tetapi fakta ada di depan mereka dan mereka harus mempercayainya. Pemilik restoran berkata kepada Qiu Weibai dengan wajah sedih, "Nyonya labu Anda luar biasa. Ini semua anggur yang tersisa di restoran saya menuangkannya semua, tidak ada lagi anggur tambahan yang tersisa, lihat ini." Dia sudah melihat keistimewaan Qiu Weibai, lagi pula labu ini sangat ajaib, jadi dia sangat sopan kepada Qiu Weibai. Restoranmu terlalu lusuh, bahkan tidak bisa mengisi labu anggurku. Baiklah, mari kita akhiri saja di sini. 3 toples anggur dan aku akan memberimu 1 batu roh. Qiu Weibai berkata dengan bangga lalu merogoh sakunya. Tapi kemudian, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak percaya. Di mana uang saya? Puncak bulan putih. Ning Jie baru saja berjalan ke alun-alun di depan pintu masuk aula utama dan hendak pergi ke ruang utilitas timur untuk memotong kayu bakar ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu menusuk kakinya. Dia mengangkat kakinya dan melihat. Coba tebak. Oh, itu sebenarnya batu roh. Mata Ning Jie tiba-tiba berbinar, dia melihat sekeliling, buru-buru mengambilnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Ini adalah pertama kalinya dalam 3 kehidupan Ning Jie dia memungut uang sambil berjalan, jadi dia secara alami sangat bersemangat. Dia memegang batu roh di sakunya dan sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk tidak naik. Sepertinya pilihan untuk menambahkan keberuntungan ini benar-benar tepat. Akan sangat bagus jika saya bisa memiliki keberuntungan sebaik ini setiap hari. Yang tidak dia ketahui adalah ketika dia mengucapkan kata-kata ini di jalanan kota kecil di kaki gunung. Sekelompok orang sedang mengejar seorang wanita cantik yang melarikan diri dengan panik sambil membawa labu anggur di tangannya. Bab 11 Junior yang menarik. Kota Siling. Entah kenapa kota kecil yang terletak di perbatasan barat laut ini tiba-tiba menjadi ramai baru-baru ini. Awalnya semua orang bersorak dan merayakan kepergian momok Ning Jie, tetapi setelah beberapa hari mereka menemukan bahwa tiba-tiba ada banyak orang di kota, dan mereka mencari Ning Jie dengan menyebut namanya. Dan di antara kelompok orang ini, ada beberapa wanita cantik yang memukau. Momen ini membuat insiden itu sedikit membingungkan, dan ada banyak diskusi di kota untuk sementara waktu. Pernahkah Anda mendengar, Ning Jie jatuh cinta dengan seseorang dari keluarga kerajaan dinasti Xia Agung? Banyak kota telah diberitahu untuk mencari Ning Jie. Tentu saja. Pemerintah kota Siling sudah mengatakan bahwa siapapun yang memiliki informasi tentang Ning Jie akan diberi hadiah 100 batu roh. Sayang sekali aku tidak tahu tentang hal itu, kalau tidak hadiah itu akan menjadi milikku sepenuhnya. Pria memang tidak bisa mengendalikan hal itu di selangkangan mereka. Sekarang dia dalam masalah besar. Jika Anda bertanya kepada saya, Ning Jie, faktanya, saya iri padanya. 2 wanita cantik yang datang menemuinya seperti bidadari dari surga. Setelah melihat mereka, saya kembali melihat istri saya dan saya tidak bisa mengumpulkan keinginan lagi. Semua orang mengeluh tentang Ning Jie dan mereka semua merasa bahwa mereka tidak sebaik Ning Jie. Penghasut Ning Jie sekarang dengan santai berjalan mendaki puncak Baiyu dari kaki gunung sambil membawa beban air. Ada pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi di sepanjang jalan dan burung-burung yang berkicau dari waktu ke waktu, memberikan perasaan seperti pertapa. Bai Suzhen berdiri di kaki gunung Qingcheng, membedakan kesetiaan dari pengkhianatan dengan wajah besi dan ketidakberpihakan. Ning Jie bersenandung dengan santai. Sesaat dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa memastikannya, lagi pula dia sudah terlalu lama meninggalkan bintang biru dan ingatannya sedikit kabur. Pada saat ini si Luo juga telah menyelesaikan pekerjaan wanita di aula samping. Gadis kecil itu menatap Ning Jie dengan senyum di wajahnya dan menjadi semakin marah, dia menatapnya dengan tajam. Seolah-olah dia ingin memakan Ning Jie. Tapi Ning Jie sama sekali tidak peduli bagaimanapun dengan gagang di tangan. Dunia adalah miliknya. Yah, aku hanya memintamu untuk membantu beberapa pekerjaan. Ini tidak seserius itu. Ini tidak seserius itu. Itu namanya sedikit kerja, dasar pria kejam. Si Luo cemberut dan membentak Ning Jie. Jangan terlalu galak, bagaimana kalau begini, sebagai permintaan maaf, datanglah ke kamarku malam ini dan akan kutunjukkan harta karun yang... Ning Jie berkedip pada si Luo dan berpura-pura misterius. Ketika si Luo mendengar kata bayi besar, pipinya langsung memerah. Dia adalah gadis yang relatif dewasa sebelum waktunya dan sangat sensitif terhadap kata-kata yang sangat mudah dikenali seperti itu. Dikombinasikan dengan senyum jahat Ning Jie, dia menjadi lebih bertekad dalam pikirannya. Hehe, terlalu lancang. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu kepada... Bisakah hal ini ditunjukkan kepada orang lain dengan santai?
Itu sungguh tidak masuk akal. Ning Ji Youyu sudah bertindak terlalu jauh. Si Luo menutupi pipinya yang terasa panas dengan tangannya. Nadanya dipenuhi dengan kebencian. Ning Jie menjawab dengan santai, terserah Anda ingin melihatnya atau tidak pokoknya. Ayamnya tidak boleh hilang dan tidak akan pernah kembali lagi. Setelah mengatakan itu Ning Jie melangkah keluar. Ayo pergi makan. Lagi pula dia belum mencapai tingkat kultivasi tertentu jadi dia tidak bisa melakukan puasa. Setelah bekerja seharian, dia masih sedikit lapar. Si Luo melihat punggung Ning Jie yang menjauh dan menghentakkan kakinya karena marah. Mendengus. Manusia anjing. Anda harus membangkitkan rasa ingin tahu orang. Para senior benar, pria memang tidak baik. Ini dari si Luoan tidak ada hubungannya dengan penulis, mohon dimengerti. Ning Jie secara alami tahu bahwa si Luo pasti mengutuknya di belakangnya. Tetapi dia tidak peduli. Dulu aku tidak terlalu sering berhubungan dengannya, jadi aku tidak menyadari bahwa gadis ini cukup imut. Tapi untuk sekarang, seperti ini juga bagus. Aku hanya khawatir tidak punya tempat untuk mendapatkan hadiah penjahat saat ini, sepertinya si Luo adalah target yang bagus untuk dimanfaatkan. Kantin Sekte Miaoyin terletak di luar gerbang sekte, yang cukup jauh dari puncak Baiyu tempat Ning Jie berada. Ning Jie berjalan lama sekali merasa lelah secara fisik dan mental dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Saya sangat bodoh sekali. Mengetahui bahwa gerbang luar sangat jauh dari puncak Baiyu, mengapa Anda tidak membiarkan si Luo Yujian membawa saya ke sini? Tidak banyak orang di kafetaria Shutella, semuanya banyak orang bisa berpuasa. Makan adalah hal yang sangat merepotkan bagi mereka. Mereka hanya makan sesekali ketika mereka merasa lapar. Ning Jie menemukan sudut untuk duduk dan makan dalam diam meskipun dia seorang fobia sosial, belum ada yang mengenalnya. Namun sebelum dia sempat duduk, kakak seniornya mengikutinya. Onetu. Trifur Vivesix. Sekelompok wanita Suna mengelilinginya dan itu sangat meriah. Halo. Saudara perempuan. Melihat semua orang datang, Ning Jie menyapa mereka semua dengan ramah. Dia bahkan bisa menyebut nama beberapa saudari senior, tetapi dia harus berpura-pura tidak mengenal. Saat Ning Jie berbicara, kelompok wanita itu langsung menjadi liar. Oh kakak junior. Kamu sangat tampan dan manis mulutnya, tidak heran kamu menarik perhatian tetua Qiyu. Seorang saudari senior bernama Biluo menggoda. Ning Jie melambaikan tangannya dan berkata, kakak senior kamu terlalu baik, aku ingin tahu apakah Dismenoremu sudah membaik jika masih serius. Minum bubur kurma merah dan millet mungkin memiliki efek ajaib. Biluo masih memiliki senyum di wajahnya tetapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya bagaimana saudara muda tahu tentang ini. Oh, saya sebenarnya tahu sedikit tentang obat-obatan jadi saya bisa memberitahu beberapa gejala. Saya mengerti. Kalau begitu jika ada kesempatan di masa depan, adik Jun, kamu harus menunjukkannya kepada kakak senior secara mendalam. Tentu saja. Melihat Biluo dan Ning Jie mengobrol dengan gembira, para senior lainnya juga menjadi tertarik. Adik laki-laki yang tampan di depan mereka ini sangat menarik. Adik laki-laki. Tolong beritahu kami bagaimana Elder Qiyu menjemputmu di gunung, apakah Anda memiliki kekuatan lain selain ketampanan Anda? Saat saudari senior lain mengangkat topik ini semua orang mulai membuat kebisingan. Ya saudara junior, apa kekuatanmu yang tidak diketahui? Kenapa kamu tidak menunjukkannya pada saudari-saudari seni? Kalian semua para wanita jangan menakutiku, aku bisa menunjukkannya nanti. Semua orang tertawa. Ning Jie tahu bahwa para saudari ini hanya berbicara besar seperti wanita di sekte hewan, mereka benar-benar berani melakukannya. Pelatihan penjahat di kehidupan sebelumnya membuatnya sangat berani dan tidak terkendali. Tentu saja ada keuntungan, tetapi terserah kamu, para senior, untuk menemukannya sendiri. Adapun bagaimana saya diterima sebagai murid oleh Elder Kiwit adalah cerita yang panjang. Elder Qiyu turun gunung pada waktu itu dan melihat saya pada pandangan pertama di antara kerumunan orang yang banyak. Pada saat itu, dia sangat tertarik dengan ketampanan dan pesona kepribadian saya, dan kemudian dia segera berlari dan memegang tangan saya. Ning Jie juga sangat bersemangat dan tidak bisa mengendalikan dirinya untuk sesaat. Tepat ketika saya berbicara dengan semangat, saya melihat bahwa karena suatu alasan, semua saudari senior mulai makan pada saat yang sama, bersikap sangat serius. Saat dia masih bertanya-tanya apa yang terjadi pada para wanita ini, sebuah suara dingin datang dari belakangnya. Karena kepribadianmu sangat karismatik, kenapa aku tidak tahu tentang itu? Ning Jie sedang menikmati kesenangan pamer di depan orang lain, tetapi ketika dia mendengar suara itu dia langsung melembut. Oh sial, bulan musim gugur berwarna putih. Bab 12 Keingintahuan Wanita. Tuan, tolong dengarkan penjelasanku. Dalam perjalanan kembali ke puncak Baiyu, Ning Jie memiliki wajah sedih dan terus mengulangi kalimat ini. Qiyu Yuebai menatapnya dengan setengah tersenyum dan berkata dengan nada yang sangat tenang, tidak apa-apa. Mari kita kembali dan berbicara perlahan. Ning Jie tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja setelah kembali ke puncak Baiyu, Qiyu Yuebai dengan hati-hati memeriksa banyak tugas yang telah dia berikan kepada Ning Jie. Dia pikir dia bisa menemukan alasan untuk menghukum Ning Jie, tetapi yang tidak bisa dia percaya adalah bahwa Ning Jie benar-benar menyelesaikan semuanya. Anak baik, kemampuanmu masih sama seperti dulu. Qiyu Yuebai menatap Ning Jie dengan tenang. Ekspresinya tampak tenang sampai dia benar-benar memikirkan alasan yang cocok di dalam hatinya. Melihat penampilan Qiyu Yuebai yang tenang, Ning Jie berpikir, ini sangat memalukan, tertangkap basah menyombongkan diri. Wellmastery baru saja mengatakan sesuatu yang keterlaluan, jadi maafkan aku atas apa yang telah aku lakukan. Ning Jie memaksakan senyum dan berkata,
Qiu Yuebai sama sekali tidak tergerak dan hanya berkata dengan lembut. Bagaimana? Tidakkah Ning Jie mengangguk cepat dan memberikan banyak pujian dan sanjungan kepada Qiu Yuebai. Yes, yes. Yes. Tuan sangat murah hati. Pikiran yang luas seperti laut dan hati seorang Perdana Menteri dapat menampung sebuah perahu. Qiu Yuebai berbaring di kursi goyang dan menyesap anggur. Dia sepertinya sangat menikmati pujian Ning Jie. Dia tampak sedikit gembira di wajahnya dan tertidur dengan mata sedikit terpejam. Tepat ketika Ning Jie menghela napas lega dan mengira dia telah lolos. Tapi Qiu Yuebai perlahan berbicara. Lidah licin, bagaimana dengan ini karena kamu sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Lalu pergi dan salin buku-buku itu. Aku hanya butuh uang untuk membeli anggur. Sebagai satu-satunya muridku, kamu harus bekerja keras dan menyalin buku-buku itu untuk ditukar dengan uang. Astaga. Menyalin buku. Sebaiknya, Ning Jie merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Ketika dia berada di Blue Star, dia dihukum oleh gurunya dan harus menyalin banyak buku. Dia tidak akan pernah melupakan proses yang menyakitkan itu. Di tengah malam, ada seember mie instan di warnet dan sebuah buku pelajaran ditempatkan di depan komputer anak-anak lain di sekitarnya. Semua balapan di ngarah tetapi dia satu-satunya yang makan mie instan sambil berlinang air mata. Mendengarkan semua orang membual dengan sungguh-sungguh. Kegembiraan itu milik semua orang, tetapi dia tidak memiliki apapun. Sekarang dia telah melakukan perjalanan waktu. Dia harus menyalin buku lagi, ini akan merenggut nyawanya. Tuan, haruskah kita berhenti? Sebelum Ning Jie selesai berbicara, Qiu Yuebai menyela dan berkata dengan nada imut, Tuan benar-benar sedih. Kamu adalah satu-satunya muridku. Apakah kamu benar-benar ingin aku berlutut dan memohon padamu? Setelah mengatakan itu, Qiu Yuebai berkedip pada Ning Jie, tampak menyedihkan. Aku akan pergi. Ning Jie menggertakkan giginya dan berkata, merasakan emosi di dalam hatinya. Seorang wanita yang berusia ribuan tahun masih bisa bertingkah lucu dan genit, bukankah itu memalukan? Dia sedikit geli dan bingung mengapa dia ingat bahwa wanita ini bukanlah orang yang dramatis dalam kehidupan sebelumnya. Apa yang salah? Namun dalam situasi saat ini, dia sudah merasa bersalah, dan untuk memenangkan hati tuannya. Dia setuju. Qiu Yuebai mengangguk puas, lalu terus berbaring miring dan tertidur, merasa sedikit kesal di hatinya. Kamu berandal kecil, aku harus memohon padamu untuk melakukan hukuman kecil ini. Tapi jika kamu berkelakuan baik dalam hidup, akan memikirkan hal ini, pipi Qiu Yuebai sedikit memerah. Ning Jie menyeret tubuhnya yang lelah. Membawa buku setinggi separuh orang dari perpustakaan lalu kembali ke kamarnya dan menatap buku itu dengan linglung. Apa yang terjadi? Ketika aku berpakaian seperti wanita dan memasuki sekte Miaoyin. Tidak ada begitu banyak masalah. Qiu Yuebai sangat optimis tentang dirinya dan kakak serta adik perempuannya menjaganya dengan baik sehingga dia menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Dan dari waktu ke waktu Anda dapat dengan angkuh masuk ke kamar mandi dan menikmati pemandangan musim semi di taman. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan kepada orang luar. Tapi hidup ini sepertinya cukup baik. Perasaan menaklukkan pendekar pedang No. 1 terkenal, pendekar pedang mabuk Qiu Yuebai di benua Tianyan, jauh lebih menarik daripada perkelahian kecil di kehidupan sebelumnya. Ning Jie diam-diam berkomentar dalam hatinya, tetapi melihat tumpukan buku yang tinggi, kepalanya terasa sedikit bingung lagi. Saat ini, hari sudah senja. Cahaya merah di cakrawala Gunung Qiyun tampak dilapisi warna keemasan samar oleh matahari terbenam. Para praktisi wanita dari sekte Miaoyin juga menyelesaikan latihan sehari dan mulai berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang untuk mengagumi kostum dan riasan atau mendiskusikan gosip sekte. Tentu saja, konten utama gosip baru-baru ini berkisar pada Ning Jie, murid laki-laki baru. Sebagai tokoh utama dari jajaran gosip, Si Luo secara mengejutkan tidak muncul hari ini. Semua orang sangat bingung dengan hal ini. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Si Luo sedang berbaring di ranjang kecilnya saat itu. Mata bulatnya menatap atap tanpa bergerak. Dan di sampingnya ada buku terlarang yang telah dia baca berkali-kali. Dia berguling dan berbalik merasa tidak nyaman, apapun posisi tidur yang dia pilih. Sejak dia mendengar bahwa Ning Jie ingin menunjukkan harta karunnya yang besar. Hati Si Luo berada dalam kekacauan, dia sangat berkonflik dan tidak tahu apakah dia harus pergi mencari Ning Jie malam ini. Goit terasa tidak enak. Jika dia tidak pergi, itu akan menjadi siksaan bagi gadis seperti dia yang sangat ingin tahu. Akhirnya Si Luo bangkit dari tempat tidur dengan salto. Setelah menyembunyikan buku itu dengan tinju merah mudanya yang kecil, dia membuka pintu dan terbang ke langit dengan pedangnya, secara alami menuju puncak Baiyu. Di bawah cahaya lilin yang terang. Setelah lama bermalas-malasan, Ning Jie akhirnya mengambil pena dan mulai menyalin buku. Setelah menyalin satu buku, dia merasa kelopak matanya saling beradu dan dia sangat mengantuk. Seperti yang diharapkan, aku tidak bisa menghilangkan kebiasaan merasa mengantuk saat membaca. Ning Jie tampak seperti telah dikuras habis oleh para kultivator wanita dari sekte Hehuan. Dia ambruk di atas meja. Berpikir keras dalam benaknya. Tidak, ini jelas bukan solusi. Biarkan aku berpikir. Sepertinya guru dalam kehidupan ini telah menjadi jauh lebih pintar sehingga tampaknya rencana untuk menaklukkan guru perlu diubah. Jika Anda ingin menaklukkan wanita yang begitu kuat, Anda harus memenuhi preferensinya. Betul. Bukankah guru suka minum? Kalau begitu aku akan membuat anggur terbaik di dunia dan menggunakannya untuk menarik perhatian. Dan kemudian secara bertahap aku tidak percaya dia bisa menahan godaan anggur. Ning Jie ingin mencium dirinya sendiri ketika dia memikirkan solusinya. Aku sangat pintar.
Pada saat ini, 2 atau 3 ketukan tergesa-gesa di pintu terdengar, menarik Ning Jie kembali dari pikirannya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa gadis Siluo itulah yang ada di sini. Wanita. Bagaimanapun, aku tidak bisa menahan rasa ingin tahuku. Ketika pintu terbuka, sesosok tubuh kecil dengan cepat bergegas masuk dari luar. Siluo mengangkat jubah hitam di kepalanya, dan mata hitamnya menatap lurus ke arah Ning Jie. Tetapi dapat dilihat bahwa pandangannya terus-menerus menghindar. Suasana menjadi sunyi di sekeliling setelah beberapa saat Siluo akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Harta karun besar apa yang akan kau tunjukkan padaku? Ning Jie memiliki senyum tipis di wajahnya, dia memberi isyarat agar Siluo duduk di meja. Dan kemudian berkata, aku bisa menunjukkannya kepadamu, tetapi apakah kamu mengerti buku di atas meja itu? Salin. Siluo melirik buku setinggi setengah manusia itu, mengertakkan gigi dan berkata jangan bertindak terlalu jauh. Terserah Anda apakah Anda ingin melihat atau tidak. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa pergi sekarang, pintunya ada di sana. Kamu baik saja. Aku janji. Ning Jie sangat puas dengan jawaban Siluo tetapi masih mengingatkan. Sebelum kamu melihat bayi besar itu, Anda harus mempersiapkan diri secara mental. Siluo memegang erat ujung roknya dengan 10 jarinya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya siap. Ning Jie tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi perlahan mengulurkan tangannya di bawah meja dan perlahan mengeluarkannya. Bayangan hitam besar terpantul dalam cahaya lilin. Megah dan kasar. Bab 13 membuka pintu ke dunia baru untuk adik perempuan junior. Apakah ini Big Baby yang ingin kamu tunjukkan padaku? Itu dia. Siluo menatap Ning Jie dengan kaget saat dia mengeluarkan kuas dari bawah meja. Kata-katanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ning Jie memutar matanya ke arahnya dan berkata tanpa berkata-kata. Kamu bodoh, harta karun macam apa kuas chat? Apa yang ingin saya tunjukkan adalah apa yang akan saya tulis. Siluo melirik Ning Jie dan menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Ning Jie terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Jadi dia menemukan selembar kertas gambar kosong dan membentangkannya di atas meja. Kemudian dia memberi Siluo senyum miring. Saya minta maaf karena telah mempermalukan diri sendiri. Dia mengambil kuas dan menggunakan keterampilan melukisnya yang luar biasa untuk melukis di atas kertas putih. Dalam sesaat serangkaian gambar indah muncul. Awalnya Siluo sedikit acuh tak acuh, berpikir bahwa Ning Jie berbohong padanya. Tetapi saat dia menonton lebih banyak, ekspresi wajahnya berubah dari jijik menjadi tidak percaya, dan akhirnya menjadi terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya. Apa yang kamu lukis adalah? Ini adalah pemandangan musim semi di istana musim panas. Siluo melihat gambar-gambar hidup ini dan seketika seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Ning Jie mengangguk sedikit sambil melukis. Apa yang dia gambar adalah versi komik dari buku terlarang yang dikumpulkan oleh Siluo. Bagaimanapun, aku adalah seorang kartunis hebat yang dicintai oleh anak laki-laki dan perempuan di Bintang Biru. Bukankah mudah bagiku untuk menggambar gadget-gadget kecil dari dunia lain ini? Musim semi di istana musim panas ini adalah novel berdarah panas yang sangat umum di dunia ini. Ketika Ning Jie bosan di kehidupan sebelumnya, dia melakukan beberapa riset tentangnya, jadi dia cukup familiar dengan alurnya. Swish swish. Swish. Su Ning Jie telah menggambar hampir 10 bab dan gambaran keseluruhannya juga sangat menarik. Tentu saja Ning Jie tidak menggambarkan plot penting sebagai tidak terkendali dan berjiwa bebas, bagaimanapun juga, ini baru permulaan. Dan Siluo tidak boleh dibiarkan melihat sifat sesatnya. Sebagai seorang fujoshi veteran, Siluo sekarang sedang menatap lukisan yang digambar oleh Ning Jie. Pipinya tidak bisa menahan rasa panas. Dan matanya beriak seperti air musim semi. Setelah memasuki sekte Miaoyin selama bertahun-tahun, yang paling banyak dia simpan secara pribadi adalah buku terlarang seperti ini yang sudah menguning karena terlalu sering dibaca. Dia belum pernah melihat karya yang begitu keterlaluan. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa buku ini bisa diubah menjadi lukisan seperti ini. Tindakan Ning Jie benar-benar membuka dunia baru baginya. Sambil menggambar, Ning Jie berbalik dan melirik Siluo. Ingin melihat reaksinya. Namun saat dia berbalik, Siluo dengan cepat menutupi matanya dengan kedua tangannya, tetapi celah yang jelas di antara jari telunjuk dan jari tengahnya benar-benar menunjukkan bahwa dia berusaha menutupi kejahatannya. Bagaimana kamu bisa menggambar-gambar seperti itu? Kamu merusak gadis kecil. Siluo menghentakkan kakinya. Ning Jie tertawa dalam hatinya, tindakan menutupi mata ini sangat standar. Dia sengaja mengatakan, oh, kalau begitu aku tidak akan menggambar lagi. Siluo tiba-tiba menjadi cemas, bahkan tidak repot-repot menutupi matanya dengan tangannya. Dan mengguncang bahu Ning Jie dengan panik dan berkata, oh, tidak, aku sudah mengecatnya. Cat saja sedikit lagi. Malam itu sunyi, Siluo bahkan lupa bernapas. Satu-satunya suara di sekelilingnya adalah suara air yang mengalir di aliran gunung dan sesekali suara jangkrik. Setengah jam kemudian, Ning Jie berhenti menulis dan menggerakkan pergelangan tangannya. 20 bab pertama dari cerita itu telah digambar. Sangat mudah. Siluo melihat Ning Jie tiba-tiba berhenti dan buru-buru mendesaknya, mengapa kamu tidak melukis? Lukis dengan cepat. Dia sedang membaca buku itu dengan sangat berminat, bagaimana dia bisa menyela saat ini? Ning Jie meletakkan penanya. Merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Itu saja untuk kesenangan hari ini, sekarang giliranmu untuk pamer salin buku. Kamu bagaimana kamu bisa seperti ini? Cepat saling kalau tidak. Aku tidak akan menggambar lagi mulai sekarang. Jika kamu tampil baik, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu lebih banyak hadiah. Kamu tidak boleh melanggar janjimu. Meskipun Siluo sangat enggan, dia juga tahu bahwa dia harus berterima kasih kepada tamu yang telah dia terima, jadi dia duduk di meja, mengambil pena, dan mulai menyalin buku dengan patuh.
Setelah menyingkirkan pekerjaan membosankan menyalin buku, Ning Jie tiba-tiba merasa segar. Sekarang setelah saya punya waktu luang, saatnya untuk memeriksa hadiah sistem. Ning Jie membuka gudang sistem dan menemukan hadiahnya masih ada di sana. Permisi, host, apakah Anda ingin memuat tubuh Dao bawaan? Ya. Sepertiga detik kemudian, Ning Jie merasakan sesuatu yang tidak terlihat memasuki tubuhnya, dan seketika perasaan hangat menyelimutinya. Membungkusnya sepenuhnya. Semua organ internal dan meridian tampak diberi nutrisi oleh cairan yang mengalir. Perasaan ini misterius dan sulit dipahami. Kemudian, perasaan sejuk menyebar ke seluruh tubuh dan pikiran tiba-tiba menjadi sangat jernih. Rasa jernih menyelimuti Ning Jie dan bahkan angin pun terasa melambat. Mata Ning Jie tiba-tiba melebar, dia menemukan bahwa pada saat ini, segala sesuatu di dunia tampak telah menjalin hubungan dengannya, dan kelima inderanya menjadi sangat tajam. Apakah ini tubuh Tao bawaan yang legendaris? Rasanya sangat luar biasa. Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dan kemudian dia membuka paket hadiah pengalaman Wow! Saat dibuka, Ning Jie merasakan energi spiritual di sekitarnya bergegas ke arahnya seketika diserap dengan gila-gilaan olehnya. Dan kemudian berkumpul di dantiannya dan mengembun menjadi lautan ki yang kabur. Ding selamat kepada host karena telah mencapai tingkat pertama pelatihan ki. Ning Jie benar-benar terpana ketika mendengar perintah sistem. Ini adalah langkah melangkahi alam utama dan langsung melewati alam pemeliharaan ki dan langsung memasuki alam pemurnian ki. Kecepatan kultivasi ini sungguh luar biasa. Ini seperti curang. Tunggu, sepertinya sistemnya adalah Saat ini Ning Jie ingin berlutut kepada ayah sistem pada saat yang sama, dia berpikir dalam hatinya. Jika sistem di kehidupan sebelumnya tidak terlalu buruk dan sangat kuat, dia merasa bahwa dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan protagonis pria di kehidupan sebelumnya. Berbaring di ranjang giok dingin, Qiu Yuebai perlahan membuka matanya dan melihat keluar pintu. Fluktuasi energi spiritualnya cukup kuat. Siapa yang berhasil menembus? Dia mengatakan ini dengan ringan dan tidak peduli lagi. Bagaimanapun juga, itu adalah hal yang umum bagi seseorang untuk mendapatkan terobosan dalam sekte. Hanya saja kebisingan kali ini sedikit lebih besar. Ning Jie berdiri dan mengepalkan tinjunya. Perasaan kekuatan membuatnya merasa nyaman. Inilah kepercayaan diri yang dibawa kekuatan kepada pria. Si Luo yang berdiri di dekatnya jelas terpana oleh tindakan Ning Jie. Dia sudah menghentikan apa yang dia lakukan dan sedang mengawasi Ning Jie dengan tidak percaya saat dia membangkitkan tubuh Tao bawaannya dan memasuki tahap pelatihan Ki. Saya harus mengatakan, saya terpana. Jenius jahat macam apa ini? Pernahkah Anda melihat seseorang tiba-tiba melintasi alam utama dan berubah dari manusia biasa menjadi seorang kultivator? Dan fisik aneh ini. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya masih merasa itu sangat misterius seolah-olah itu dapat membangkitkan resonansi di antara semua hal di langit dan bumi. Berada di sisinya. Seseorang benar-benar merasa seperti terobosan akan segera terjadi. Si Luo mengepalkan tinjunya erat-erat menggigit bibir bawahnya dengan gigi mutiaranya menatap Ning Jie dengan senyuman. Dan mengucapkan beberapa kata jelas apakah nadanya menyakitkan atau bahagia. Oh, aku datang. Bab 14 Membangun Fondasi. Ning Jie terkejut saat melihat penampilan Si Luo saat ini. Pipinya sedikit merah mata sejelas air musim gugur. Dan bahasa anehnya agak bermasalah yang tak terhindarkan membuat orang memikirkan hal lain. Kamu tidak punya pikiran aneh tentangku kan? Ning Jie berkata kepada Si Luo dengan ekspresi ngeri. Bagaimanapun, saat itu tengah malam, dan jadi tak terhindarkan bahwa beberapa percikan aneh akan muncul. Mendengar Ning Jie mengatakan ini, Si Luo menatapnya dengan tajam dan berkata dengan marah, "Enyahlah. Aku akan menerobos." Setelah mengatakan itu, Si Luo tidak lagi menghiraukan Ning. Dia duduk bersila dan menutup matanya. Merasakan energi spiritual mengalir perlahan di tubuhnya menghangatkan tubuhnya. Seiring dengan munculnya aura misterius, api juga muncul di antara alis Si Luo. Ini adalah roh api bawaan. Setelah beberapa saat, semua energi spiritual di sekitar Si Luo menghilang. Dia perlahan membuka matanya. Berdiri dan berputar 2 kali. Kemudian dia menatap Ning Jie dengan bersemangat dan berkata dengan terkejut, "Aku telah membangun fondasiku, aku benar-benar membangun fondasiku." Dia telah berada di sekte selama lebih dari 10 tahun, tetapi masih menjadi kultivator junior. Untuk seluruh dunia kultivasi, hanya ketika seseorang benar-benar memasuki tahap pembangunan fondasi barulah seseorang dapat dianggap secara resmi memulai jalan kultivasi. Namun, mengambil langkah ini sebenarnya sangat sulit dan berbahaya. Jika Anda tidak berhati-hati, energi spiritual Anda akan terlalu berlebihan dan Anda akan meledak dan mati. Jadi ada begitu banyak kultivator di seluruh benua Tianyan. Tetapi kurang dari 1/10 dari mereka yang benar-benar dapat membangun fondasi. Si Luo telah terjebak di tingkat ke-9 tahap pelatihan Qi selama lebih dari 3 tahun tanpa terobosan apapun tanpa diduga, dia membuat terobosan hari ini. Dan itu berjalan begitu lancar. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ya Tuhan. Ini terasa agak aneh. Si Luo berteriak dengan keras, tidak dapat menyembunyikan amarahnya, suaranya menjadi sedikit tidak jelas. Meskipun Ning Jie terkejut, dia juga senang dengan terobosan Si Luo. Dia tersenyum dan mengangguk padanya. Tanpa diduga, Si Luo dengan semangat bergegas dan memeluk lengannya. Kakak Ning sangat luar biasa. Saat ini,
Si Luo menggunakan banyak kekuatan Ning Jie tersenyum pahit dan menepuk lengannya dan berkata, adik perempuan ini agak terlalu lancang. Menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri, si Luo buru-buru melepaskan Ning Jie dan berbisik, maaf, aku sangat senang. Saya tidak menyangka terobosan ini akan begitu lancar. Terima kasih sudah membantu saya, saudara. Awalnya, dia sama sekali tidak merasakan akan ada terobosan. Tetapi karena suatu alasan, setelah merasakan aura misterius dari Ning Jie, hal itu langsung beresonansi dengan tubuhnya. Lalu entah dari mana, terjadi sebuah terobosan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa, dia sangat jelas bahwa ini terkait langsung dengan Ning Jie. Bisa dibilang bahwa tanpa Ning Jie, dia tidak akan membuat terobosan malam ini. Meskipun si Luo biasanya ceroboh, dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas budi. Ning Jie sebenarnya mengerti dalam hatinya bahwa terobosan si Luo adalah karena tubuh dao bawaannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya tidak punya pengalaman dalam masalah. Saya hanya menemukannya secara tidak sengaja. Setelah itu, dia menunjuk buku-buku di atas meja dan berkata terus terang, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, itu bukan tidak mungkin, kemudian lanjutkan dengan tugas tadi. Si Luo menatap Ning Jie dengan kesal, nadanya sangat lembut. Tapi aku sudah sangat lelah. Jangan membuat alasan, bergeraklah. Mari kita bertarung bersama sampai fajar. Atas permintaan kuat Ning Jie, si Luo harus menyalin buku itu lagi, sementara Ning Jie mulai mengkonsolidasikan kultivasinya. Saat ini, apa yang tidak mereka berdua ketahui adalah bahwa di balik bebatuan tidak jauh dari rumah, Qiyu Yuebai membatu di tempat. Sejak dia merasakan bahwa orang lain telah membuat terobosan, dia menjadi penasaran dan bergegas mengikuti arah untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun dia menemukan bahwa itu adalah kamar pengkhianatnya. Sebelum dia bisa masuk dan mendengar suara wanita di kamar itu, kedengarannya seperti si Luo, putri angkat dari ketua sekte Xin. Rasa ingin tahu membuatnya bersembunyi di luar dan mendengarkan dengan tenang. Tidak masalah jika kamu tidak mendengarkannya, tetapi begitu kamu mendengarnya, kamu akan terkejut sampai mati rasa. Baris-baris mengerikan ini membuat Qiyu Yuebai ragu. Meskipun dia seorang perawan, dia sangat yakin dengan tebakannya saat ini. Di tengah malam, seorang pria dan seorang wanita sendirian membuat terobosan satu demi satu dan mengucapkan kata-kata yang memalukan. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain berlatih kultivasi ganda? Dalam sekejap, Qiyu Yuebai ingin masuk dan menangkap Ning Jie, si pengkhianat. Dia menjadi gelisah begitu dia memasuki sekte dan bahkan mengabaikan adik perempuannya sendiri. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Namun, dia berubah pikiran dan berpikir bahwa mungkin bukan ide yang baik untuk menyerbu masuk saat ini. Mereka berdua masih, sebagai seorang tetua, akan terlalu memalukan baginya untuk masuk seperti ini dengan gegabah. Pengkhianat. Pengkhianat. Qiyu Yuebai menghentakkan kakinya karena marah, tetapi karena statusnya, tidak ada yang bisa dia lakukan.